Ya jadi yang bedanya dari WMP tuh kalau narasumber tuh dari orang asli kan nggak ada gitu Saya maksudnya. juga kan pernah lihat dari YouTube yang lainnya, suka bisa dipegang, bisa ininya diginiin. Kok aneh ya? Kalau saya lihat mah begitu lihat ya hitungan detik tuh udah nggak ada. Iya. Halo bang, siap. Siap. Sampai dulu bang. Mukanya ditutup semua, kumisnya kebanyakan nih. Safety dulu. Oke bang, masuk bang. Ya. Oke. Jangan sih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ya bersama tim wisata mistis Pajaten. Edisi kali ini edisi spesial nih, agak beda sendiri. Biasanya kita malam nih, cuman nggak tahu teman-teman udah kelamaan vakum ya. Ini udah berapa lama nih vakum? Udah nggak ada 2 bulan lebih ya? Kurang lebih 2 bulan lebih. Oh, udah 2 bulan lebih guys. Jadi masih pada kaku-kaku. Gimana teman-teman? Kangen gak nih live lagi? Wah, kangen banget ya. Kangen sih kangen. Pastinya ya bang ya. Iya. Ya tahu lah keadaannya. Keadaan apa nih bang? Dong, Keuangan kan. Ini kenapa jadi beda nih? Biasanya kan malam nih. Kok WMP tiba-tiba jadi siang kayak gini nih? Kenapa nih? Apa udah lelah atau gimana nih bang? Enggak juga sih. Enggak sih. Ya, Terus? apa ya? Karena kita kan kondisi lagi kayak ini, ya. Enggak barangkali hantunya tuh bang? Oh, Apa, iya. takut begadang atau gimana gitu? Hantunya juga Udah malas begadang apa gimana nih? Hantunya Atau juga. hantunya udah siang-siang karena corona nih? Kayaknya hantunya juga di lockdown. Oh, jadi kalau syuting malam juga percuma kan? Iya, hantunya juga takut kena virus kita ya. Jadi nggak melulu nyari hantu juga sih. Ya. Nggak, oh barangkali hantunya nggak ada rumah sakit hantu soalnya. Bisa ada dokternya kasih. Pada takut dokter. Bisa aja abangnya gitu dari kubur. Oh ya, masih momen lebaran nih. Kita juga mohon maaf agak telat ya, tapi yang pasti mah kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Coy, barengan coy. Ulangi. Kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pokoknya di episode kali ini bakal banyak obrolan yang emang pengen kita sampaikan nih dari tim WMP nih. Banyak hal lah pokoknya yang pengen kita sampaikan. Jadi tonton terus sampai habis. Jangan lupa apa? Subscribe. Like sama komennya ya guys. Tontonannya ya. Oke, Jangan lupa tonton di-share terus, juga. di share. Oke, thank you. Subscribe. Ya, sekarang sama Bang Ariel Kobuzer ya. Iya. Jadi sekarang edisi Kobuzer nih. Dengan Bang Ariel Kobuzer nih. Saya mau tanya nih sama abang-abang yang lainnya, abang-abang WMP. Udah lama nggak bikin video nih. Kenapa nih? Coba barangkali Ya. teman-teman nungguin kan. Ya mungkin utamanya kita tim WMP ya kita ngikuti aturan pemerintah aja gitu. Diam di rumah aja. Gitu. Terutama sih buat pencegahan virus corona juga ya bang ya. Ya, kita menghindari dari kerumunan. Benar banget. Iya. Ya karena di setiap kita live warga sekitar kadang antusias gitu ikutan nonton bareng, jadi kayak ngumpul di situ aja kayak Nonton bola ya. kayak nonton bola ya. Kayak nobar nonton bola gitu. Padahal kita fungsi monitor itu untuk pemantauan ya. Bang buat nanti penelusur gitu kan.
Padahal dia tuh kayak gimana ya, liatin orang yang nggak bener aja gitu, lari kayak yang lagi nolong gitu kan. Jadi masyarakat yang nonton tuh Iya. sebetulnya nonton apaan sih mereka tuh? Ya mungkin sedikit terhibur lah dengan lari-lari kecil yang mau gitu kan. Olahraga malam ya, Iya. biasa. Mungkin dulunya apa ada pengalaman? Jangan sampai pengalaman kriminal. Iya, Maksudnya pastinya lari itu, malam. pastinya itu. Kriminal remaja. Yang sering melakukan kriminal di lokasi itu Bang Ibor. Waduh. Jadi Bang Ibor tuh sering menantang. Iya tuh, jadi yang nonton, warga yang nonton di monitor tuh kayak lagi nonton acara lari malam. Kebanyakannya mereka lari soalnya guys, kayak gitu. Nah jadi ya sih, karena memang ikutin anjuran pemerintah ya tentang corona, itu kenapa kita vakumnya lumayan lama gitu kan. Yang jelas juga karena memang harus menghindari kerumunan sih, karena itu udah pasti. Tadi aja nih teman-teman mungkin yang lihat video ini, sebelum masuk ke ruangan sini, ketika teman-teman datang juga kita ikutin protokol kesehatan kata orang-orang pintar sih. Mereka datang pakai masker, terus juga sebelum masuk juga pakai sanitizer ya. Tadi udah lihat ya. Jadi intinya itu mempertegas kita bahwa memang tim WMP nih ikutin aturan pemerintah guys gitu. Tapi kalau boleh jujur nih, dengan kayak gini bang, nggak capek gitu daripada kita lari-lari ya bang ya. Tapi Tuh berarti kejawab ya, tadi omongan saya benar, ternyata capek guys. Gimana Bang Jin, udah kalau capek tuh harusnya lebih kurus, tapi kayaknya makin sebel aja. Semenjak kita aktif sih, makan tidur. Makan tidur, sebelumnya emang makan tidur juga. Makan tidur goyang. Oh, ada goyangnya. Jadi nah ketika vakum nih biasa aktivitasnya apa aja nih? Coba masing-masing kan pasti beda-beda tuh. ya sebenarnya sih biarpun ini ya, biarpun anjurannya tetap di rumah, tetap kita juga ada PT-nya ya. Ya, kita nyari kegiatan di luar ya, tapi tetap kita ikuti cara-caranya gitu dengan apa namanya, sosial Sosial, ya. distancing ya. Kalau ngumpul sih kadang kita suka ketemu ya, tapi nggak seperti biasanya juga sih, kadang satu atau dua orang ketemu itu juga udah nggak lama sih. Nah kalau sekarang kan ini kita syuting di setelah beresnya PSBB ya, intinya kita syuting setelah Lebaran juga nih, jadi memang aturannya agak dilonggarin, tapi tetap tadi kayak belum sepenuhnya gitu kan. Tadi juga walaupun ya ini karena tempatnya aja emang kecil guys, tapi yang pasti mah aman, tadi udah pakai sanitizer semua kan ya. Terus juga sebelum kesini pakai masker juga gitu di jalan. Nah jadi kita balik ke topik utamanya ya. Saya mau nanya nih, kan kalau aktivitasnya kan live. Sebelum live nih biasanya nih tim WMP ngapain aja nih abang-abang nih? Coba siapa nih? Siapa dulu? Biasanya kita ngobrol-ngobrol dulu, Ngopi-ngopi. terus Di situ kalau tidur ya. Mempersiapkan. ya Iya sih. persiapan. Ya seperti tadi kan kita ngobrol-ngobrol, terus misalkan udah ada lokasi yang dituju, biasanya paling kita Kita cek udah lagi ya. perizinannya gitu, kita urusin perizinannya. Nah lokasi yang dituju ya berarti ada yang menyarankan lokasi. Nah itu biasanya informasi lokasinya tuh siapa nih, dari mana gitu kan maksudnya? Biasanya kadang yang dari komen Komen ya, ya, kadang ada request dari nge-WA juga yang komen chat temen juga. gitu. Ada yang langsung juga, ada nomornya kru kita, tim Iya. kita gitu, ada yang langsung. Langsung datang ke lokasi juga ada. Pernah ada ya, tapi dia nggak datang. Ya sempat mungkin waktunya kali. Oh ya, jadi kalau misalkan live kan di Facebook itu ada kolom komentar. Nah jadi mungkin dari situ ya, Iya. dari komentar Facebook itu satu. Terus juga kalau yang nonton nih warga kadang ada yang nyaranin nih, Mas nanti syuting di sana coba. Ya. Nah, Tapi
Tapi di YouTube juga suka ada loh yang Di YouTube juga sama gitu. Kalau nggak percaya buka aja YouTube-nya, di situ ada. Yang YouTube-nya siapa bang? YouTube-nya Wisata Mistis Pajaten. Oh, Wisata Mistis Pajaten. Coba lihat ada komennya di situ. Tapi jangan lupa juga ya, Iya. subscribe. Iya, jadi gitu ya, informasi bisa dari siapa aja gitu kan, maksudnya dari sumber mana aja gitu. Nah, sebelum kan tadi kan udah dapat informasi nih tempatnya. Nah, setelah dapat informasi tuh biasanya tim WMP ngapain gitu? Dicari dulu lokasinya, Ya. Kita cek dulu ya lokasinya. Ya, survei gitu maksudnya ya. Ya, kalau Survei. bahasa kerennya kita lihat dulu letak geografisnya Oh. kayak gimana gitu. Nah, itu. Katanya buat ini ya, buat nanti kita lari gimana Iya, mana gitu posisinya, kan. iya. Nah, Jadi- kalau sekiranya tempatnya udah cocok lah buat penelusuran data gitu, cocok, baru kita urusin perizinan ke warga atau ke perangkat desa, pokoknya bapak habis kita Ya, izinnya gitu. kepala desa, Nah, guru ya. Nah, jadi nah untuk perizinan itu tadi kan disebutkan apa, kepala desa ya, terus biasanya siapa lagi nih? RT, RT. RW. Kadang-kadang kita sampai ke kuncinya kalau misalkan di tempatnya itu ada penjaganya atau Ada segala kuncinya macam gitu ya. kuncinya, Oh. kita ke kuncinya juga. Nah, untuk Jadi intinya nggak maksain kita datang di bagus, kita live di sini, tetap izin dulu kita izin dulu. Biasanya juga kalau misalkan kita izin langsung ke desa, biasanya bareng bang, kayak kita demo sembako ya. Oh, jadi kalau misalkan ke kantor desanya nih, teman-teman WMP tuh bareng datang brot gitu untuk ngurusin perizinannya gitu, kayak demo kata Iya. tadi Bang Iqbal sih. Nunggu Kayak mau- bantuan bansos. Bansos, bukan banser. Alhamdulillah sih bang, sih kita setiap izin ke desa langsung ya disambut dengan baik. Iya, Alhamdulillah Terima kasih. selama ini respon ke kitanya juga baik, ya kita juga harus bisa menjaga dong, menjaga Iya benar. itu bisa biar kita juga lebih sopan lagi gitu kan, nggak sembarangan datang ke sana maksain live, nggak kayak gitu. Mungkin bisa juga dari pacuan dari dukungan kru kita juga kali ya. Iya. Paling pertama itu Iya. kan. Oh ya, jadi tim WMP nih. Itu juga udah ada YouTube-nya ya kita ya. Ah, Tonton aja itu ada gitu. Nah, nanti ada, pokoknya lihat episode yang masalah perizinan Perizinan ada tuh. berdirinya WMP ya, bukan perizinan untuk ke lokasi gitu. Lokasi itu perizinan Kalau berdirinya. nggak salah, kru kita tuh namanya siapa? Bang? Parudiana. Rudiana ya? Itu dulu saya dukung dia loh. Oh, Dia jangan diterusin ya, nanti aja. Nah, jadi itu intinya WMP juga nih nggak sembarang cuman kumpul main sana sini gitu kan. Jadi memang kita udah dikasih izin juga dari desa kita ya, dari Ya. desa Sarajaya ya. Sarajaya. Intinya ketika ada apa-apa memang ada yang mempertanggungjawabkan juga. Maksudnya kita punya identitas gitu, identitas kita diakui di desa gitu kan. Ya walaupun kita ini buat tontonan buat menghibur masyarakat itu, kita kan emang perizinan emang harus wali izinin apa nggak diizinkan itu kalau misalnya nggak diizinin ya mungkin nggak jadi kita live-nya juga, karena kita kan nggak boleh maksa. Kalau maksa itu kan nggak enak lah. Tuh, kalau maksa nggak enak kan, nggak tahu maksa apa. Nih tadi kan Bang Ibor bilang katanya kalau nggak diizinin berarti nggak live gitu. Nah, jadi maksudnya pernah nggak nih izinnya ditolak atau enggak, misalkan ada pihak yang tidak mengizinkan, itu kita tetap jalan atau seperti apa? Sok ceritain Pernah, aja. kadang sampai 2 kali kalau nggak salah. 2 kali ya perizinan. Pernah waktu pertama kan perangkat desa udah asik, maksudnya udah asik, udah ngizinin, cuma anak muda di sananya juga udah pada siap-siap nobar gitu kan. Salah satunya itu yang ngizinin tuh tempat ininya, yang jaga Kuncen, tempatnya, kuncen. kuncen. Dia Kuncen, kuncen kuncen. karena ada alasan sesuatu lah gitu kan ya. Ya kita juga gak bisa maksain gitu kan, jadi kita cancel, kita pindah lokasi gitu. Nah, berarti semua yang udah syuting WMP itu semuanya pasti udah melalui proses perizinan ya? Semuanya. legal. Itu ya, berarti udah semua yang kita syuting nih udah proses perizinan gitu kan. Jadi, intinya walaupun tadi perangkat desa ngizinin, terus warga juga, tokoh masyarakat, tapi ketika salah satu kayak kuncen misalkan nggak ngizinin, kita nggak jadi ya Bang ya? Iya. Nah, gitu Tapi gini guys. juga bang nih, gini juga. Misalkan nih ada yang request nih, ada yang request bang,
kita live di sini nih kapan-kapan katanya gitu. Terus yang requestnya dia bisa ngejamin. Udah masalah perizinan kita yang handle atau gimana. Nah kita juga gak harus datang ke tempat itu Ya, kan untuk ngurusin perizinannya. paling kita langsung- karena dia udah yang handle gitu kan. Paling kita langsung datang ke lokasi Nah, aja ya, kita nah, cek lokasi dulu. Ya itu juga karena karena yang request tempatnya dia mau gitu ngurusin perizinan. ngurusinnya gitu. Jadi istilahnya dia tanggung jawab lah. Tuh jadi ngurusin perizinan juga maksudnya macam-macam, ada yang memang kita benar-benar dari nol, ada bahkan orang yang sekitar lokasi ya yang mereka pengen nih tempatnya di expose gitu kan, bahkan dia berani sampai untuk ngurusin izinnya gitu kan. Padahal ada satu tempat lagi nih bang, cuma belum sempat kita explore di sana. Dia pegawai kecamatan di desa di itu. desa. Yang Pak buat kesana apa sih? Sampai lupa tuh balik kesana. Nah pokoknya dia gini, itu dia kan kebetulan pegawai pemerintahan gitu. Dia udah pokoknya izin urusan saya gitu kan. Udah. Cuma kita belum sempat sampai kesana, belum ada ya kebentur karena pandemi ini. Oke. Tuh, sebetulnya mah planning tuh ada sebetulnya, cuman terbentur pandemi dan kita ikutin aturan pemerintah, jadi kita memang vakum dulu. Nah balik ke yang perizinan tadi nih, pokoknya kita tegesin lagi ya, kalau semua yang kita syuting itu pasti setelah mengantongi izin gitu kan. Itu khusus untuk WMP ya, nggak tahu misalkan YouTube yang lain juga gitu kan. Yang pasti sih kita saling menghormati aja gitu. Karena memang kalau kita sih nggak pengen apa ya, kita pengennya menghormati aja. Ya mungkin YouTuber lagi juga sama, tapi mungkin caranya beda gitu. Nah, Kita mungkin nggak tahu seperti itu. itu. Sih, gitu. Yang pasti WMP kayak gini gitu kan. Itu kenapa WMP kalau misalkan mau syuting durasinya agak lama berarti ya. Nah biasanya kadang berapa hari tuh misalkan kayak gitu nih. Kalau kemungkinan besar sih mungkin paling cepat 2 hari ya. 2 hari. Mulai survei apa gimana maksudnya? Ya dari ya pokoknya ketika misalkan kata ada informasi nih, coba nih ke makam anu gitu. Nah biasanya Sebenarnya sih kita kalau ngurusin itu ya sehari atau 2 hari perizinan biasanya udah selesai. Tapi kita juga kan ada jadwal lainnya gitu kan. Jadwal lainnya Jadwal biasanya malam Selasa berarti ya. ya biasanya malam Selasa sama malam Kalau misalkan dia cuacanya ini kali diundur. Ya itu juga cuaca. ya, juga. kalau masalah waktu mungkin kita fleksibel sih. yang pasti mah tetap izin harus sudah kantongi. Ya, harus. Adapun hari jadwal live-nya itu tergantung situasi ya. Barangkali memang kadang hujan kan kalau malam itu. Kalau malam hujan pasti kita cancel guys, kasihan soalnya ini ada yang Lokasinya juga bahaya juga. ada yang tidurnya masih sendiri. Karena sering masuk angin. Kadang kalau pulang lagi kita dikerok. Bang Acong tapi nggak kayak sedih ya. Nggak sedih banget, cuman pengennya sih sedih, cuman malu sama rambut katanya. Aslinya merah semua nih. Jadi stok uang koinnya banyak nih. Banyak, bener banget. Ya poin-poin lama, poin Soekarno ada bang. Enggak padahal. Mahal tuh. Ya. Enggak, biasanya pakai koin yang gopean atau gimana nih? Enggak ya. Padahal pakai yang goceng aja bang. Kali kan gope kan bisa sembuh, yang goceng tempel barangkali langsung. merah langsung. Ini ada sponsor nyangkut tuh. Oh iya nih, coba episode kali ini nih kita alhamdulillah banyak sponsor nih mas. Sponsornya dari mana aja nih bang? Ini dari Coba apa bang ya? Ipol. Rakuat. Oh, Rakuat. Rakuat ya. Coba tunjukin. Nih, Rakuat. Tuh dari Rakuat, alhamdulillah ya dari Segera Bang ya, Rakuat ya. bosnya orang sini ya bang ya? Iya, orang sini. Oh, orang sini nih dari Rakuat. Empang dari Empang. Coba tuh masih banyak tuh pak. Bang Jin, Bang Acong. Ini tim kreatornya ini cocok banget nih buat saya. Coba. Harus sepi ya. Sepi. Ini paling Itu. mahal ini bayarannya. Oh itu ya. Dan ini endorse-nya dari Bang Acong. Ya. Jadi kalau Bang Acong tuh sponsor aslinya Kayaknya temen bagian banyak juga itu dari sepi ya. Jadi kalau belanja online dari sepi. Kasihan ya. Yang Kalau Bang Jin sendiri, Bang Jin suka yang ini nih.
biasanya suka diputar dulu, dijilat, Celupin. celupin. Udah bang, jangan berisik gitu. Ini sponsor dari Bang Junaidi Pajaten ya? Ya. Ada Bang Junaidi Pajaten nih, oreo. Bukannya ini Bang Jun punya perusahaan burger Jing. Enggak, buat temen-temen ya, kita kan kerjanya malam, jadi kita lebih banyak bermimpi dulu ya. Itu Iya. adalah mimpi yang mudah-mudahan mimpinya jadi. Nggak salahnya kita bermimpi ya. Ini mimpi semua ini. Perasaan sedih amat. Ya mudah-mudahan lakon lah. Jadi yang KW dulu ya berarti ya ini Iya. sebelum nanti yang aslinya gitu kan. Coba minum dulu lah, rasain. Enggak ya, enggak. Ini tuh. Seger ya, seger ya. Rap ya. Saya wes ra kuat mas. Oh, wong Batak ya mas ya? Kayak produkan orang Batak nih. Nah, barusan kan udah tahu nih masalah tentang perizinan tim MP nih. Kan kalau udah dapat izin pasti terusnya live nih. Nah, untuk live nih siapa ya? Coba deh saya pengen tahu pengalamannya gitu kan, pengalaman dari masing-masing nih. Kan pasti ada yang gregetnya, ada yang seremnya, ada yang lucunya atau apa gitu. Coba dari masing-masing, sok siapa dulu paling suaranya minta lebih keras lagi. Mungkin dari Bang Jin, saya dulu lah. dari Bang Jin. Saya dulu lah. Nah, untuk yang paling greget dan paling takut ya, mungkin saya punya pengalaman sendiri di ini ya, di desa pesawahan. Pesawahan kan, Nah, tempat lokasinya itu di desa Cibiru, di Curug Cibiru ya. Curug Cibiru ya. Nanti tonton episode Curug Ya, Cibiru ya. jangan lupa ya nonton di episode pesawahan ya. Blok Cibinuang tuh. Iya, ya kalau nggak salah. Saya tahu dari bloknya komen. Itu pengalamannya sih mungkin tegang juga sih, dari awal tegang, terus terakhirnya menantang, Menantang ini. akhirnya menantang. Menantang apa Jadi nih? dari mulai masuk itu, jadi ini boleh nih cerita agak ini nih. Boleh. Oh boleh. Lama-lama. Sampai lobetnya aja. Kayaknya ngantuk. Saya udah tahu. Oke, jadi mungkin dari ini yang ada di sini mungkin udah tahu cerita sebenarnya. Jadi sekarang biar teman-teman tahu juga ya. Jadi cerita singkat cerita. Jadi emang dari pertama kita masuk itu bersama Bang Imbor sih Bang Jin. Pertama masuk itu emang udah salah jalan pertama itu. Saya kebetulan nggak ikut Surabaya waktu itu ya. Siapa? Bang Ibu ya. Bang Imbor mau ikut. Nggak ikut ya. Iya. Jadi kita salah jalan dan mentok ya, itu di situ juga sudah interaksi sudah ada, dari mulai cahaya sampai ada yang nimpuk ya. Iya benar. Suara juga ada penglihatan. Suara ya, dari yang jelasnya itu dari cahaya sama ada yang nimpuk. Sampai kalau nggak salah sepatu saya juga copot ya. Ya bawahnya. betul, dan Alas ya? Mahal banget tuh ya, sepatu mahal banget ya. Bang Imbor sampai alas bawahnya itu lepas. Soalnya ya, pengalamannya Bang Jin tuh. Terus alhamdulillah ada warga sekitar ya yang warga sekitar menjemput kita, terus diarahkan dengan jalan yang Benar, ke jalan yang benar. Jadi intinya sih kesasar atau Ya, seperti apa? pertama kita itu kesasar salah jalan. Itu ketika live atau gimana? Live. Oh, jadi ketika live juga kesasar. Kesasar. Padahal udah survei itu. Udah survei. Oh, emang Maksudnya maksudnya kan tempat baru, jalannya baru kita lihat sekali gitu kan. Pas durasi siang kan enak kelihatan, kalau malam kan beda lagi. beda. Gitu. Oh, iya. Pas terakhir ya Bang ini ya, Bang Nah, kali ya. pas acara menantang itu pas terakhir. Terakhir Karena gimana pas nih? di pertengahan acara live juga kita sama Bang Imbor itu ada di atas. Memang lokasinya itu kita emang agak menanjak atas. Kayak perbukitan Ya, gitu. di atas tuh Bang Imbor merasa ada yang ngelilit ya, Ya, Bang Imbor ya kayak model apa sih kalau belut bahasa itu belut ya. belut ya, Iya, kayak belut. yang ngelilit. Cuman Biar keren ular aja lah. ular lah. Bulan mungkin.
Orai lah, orai gitu. Ya orai lah Ya, gitu. masalahnya itu kan tanahnya kayak batuan gitu ya. Ya, Kalau iya. dari lumpur dekat-dekat sawah kan mungkin iyalah belut. Bagaimana nih kita kayak tentuin aja belut apa orai? Tahu itu licin sih, Ya sih, cuman kalau pokoknya kayak sejenis Ya, itulah jadi ya. kemungkinan sejenis ya, sejenis gitu. Cuman pas kita telusurin sudah emang tidak Nggak ada. ada, Gitu. ya. Nah pas babak-babak menantangnya itu posisi kita akan off ya, kita akan selesaikan. Kalau udah off lab tadi ya. ya gitu ya. Pas kita closing ya bang ya. closing dan setelah video kita off, baru itu ada menantang dengan cara menertawai sampai kita lari-lari, tapi ya itulah istilahnya Makanya jatuh. ketakutan kita dan HP saya sendiri jatuh. Saya nggak ada yang pernah tahu. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya, Bang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah salah. Ya, jadi- ngomong saya tadi ya. Jadi keburu di off malah kejadian Iya, gitu. ya itu memang sedikit tantangan saya itu sayang gitu nggak rekam. Tapi itu lumayan rame banget ya, Bang ya. Ya alhamdulillah antusias Ada memo seramnya, ada bahagianya, lucunya juga ada sebenarnya. antusias warga sekitar memang Lumayan banyak. Nah, Kalau nggak salah lucunya sesudah itu ya, lab yang kedua Ya. ada yang sampai itu. Lucu itu ya. jadi warga Kumpul, sekitar kumpul. ya. warga sekitar kan gitu ya bang ya. Warga sekitar kan ada yang ikut lab, cuman beda lokasi dengan saya tadi. Masalahnya dia ikut tuh pertama requestannya ngedadak gitu, Ya. karena mungkin warga sekitar senang gitu ada tontonan, jadi minta dia sekali lagi live-nya. Jadi semalam pertama baru 2 kali di situ tuh, karena tim kita nggak ada yang tahu jalan, jadi ya akhirnya warga di sana ada yang nunjukin ikut penelusuran sama Bang Igor ya, Bang. Iya. Nah, itu kan pengalaman dia pertama katanya tuh lihat yang namanya cahaya sampai ganti-ganti warna. Emang yang paling ngeselin biarpun deket sama mata kelihatan sama dia kelihatan, kamera gak bisa ketangkep waktu itu. nah itu salah satu fenomenanya ya. Ya. Maksudnya di kadang nih sama orang langsung Kasat nih mata ya. sama kita nih secara kasat mata itu kelihatan ada cahaya. Tapi ketika disorot kamera itu nggak ada gitu. Dan Asli itu Bang, itu deket banget saya. itu Bang. di Iya. maksudnya di kamera deket banget. biasa aja. segini coy. Biasa aja kali. Enggak, warga itu sampai gregetan waktu itu, warga yang ikut dari belakang. Jadi dia si warga gitu juga ya, tahu, iya, maksudnya malah dia sampai ngomong Tahu keanehan sih gitu ya. Iya, jadi si Babai. si warganya juga tahu gitu. Misalkan di sana ada pas di kamera nggak kelihatan. dia di Oh. belakang lihatnya gitu kan. Pokoknya dia sampai inilah keluar sesuatu gitu kan. Mungkin karena pengalaman dia, emang dia sendiri ngomong pengalaman pertama lihat langsung, jadi mungkin ya gimana sih kalau pengalaman pertama gitu kan, menggoda ya gitu. Suka gempin. Itu ya. Cuman tadi tuh yang pas adegan Bang Jin jatuh tuh ada kejadian setelah kamera off tuh yang paling disayangkan sih kalau menurut saya jatuhnya nggak kerekam sebetulnya, suaranya yang Suaranya nggak kok. itu nggak penting sebetulnya. Lebih penting kan pas jatuhnya nggak ada yang rekam ya, Iya. jadi nggak viral gitu. Boleh lah, boleh lah. Ya, boleh lah. Ini Bang Igor, Ini kayaknya makanan ini nih. ada yang ini enggak? Makanan Arab nih. Gregetnya. Mistis. Kalau saya sih, saya semuanya juga kan Dia mah saya mati di Duku Jati. lokasi live di mana aja sebenarnya Tapi saya saya kayak gitu, berkesannya karena saya selalu ikut kan, selalu ikut di misalkan tadi Bang Jin di mana, itu saya ikut, misalkan Bang Acong juga di mana pasti saya ikut ada. Cuman saya yang paling greget, yang paling ya lumayan gitu. Dulu pernah di Wijayapura. Jawi Japura. Ya, Wijayapura. Itu pertama sih gini. Apa edisi yang mana nih? Makam apa? Terus Kalau Makam. Duku Jati. Duku Kalau YouTube-nya Bang Igor kena batunya. Oh, judulnya Bang Ibor kena batunya. Ya, benar. Kalau Lokasinya di mana? Wijayapura. Wijayapura. Makam Duku Jati. Makam Buku Jati. Jadi nonton yang episode Bang Ibor kena batunya. Itu saya paling greget di situ, paling lumayan ya, karena pas gini dulu sih, cuman pas baru masuk juga udah lokasi udah waduh lumayan nih kayaknya, soalnya kan agak jauh Nah, dari emang pemukiman ya Bang ya. juga banyak yang ngomong gitu kan. Terus pas Pastinya emang keren lah. wow gitu ya, terus pas gitu ada kan ke kita live kan suka ada yang komen gitu, Bang tolong dong di barbar dong ya, barbar Nantangin, ya Bang. saya atas permintaan
yang ini Nontonnya, ya penonton. nonton. Saya barbar tuh, saya naik ke pohon. Ada siul udah ya bang? Iya, siul udah. Tapi nggak mempan, makanya Saya barbar. lagi. Mungkin dengan cara kayak gini mungkin ini kali ya. Kirain saya tadi saya nggak yakin bahwa bakal muncul karena setahu saya gitu. Pas saya gini, terus naik pohon, saya di pohonnya sempat dimainin gini. Oh, goyang-goyangin pohon berarti ya bang? Terus saya turun. Naik ya. Saya turun lewat ke pohon gede itu, ada band keluar, tuh saya lari. Sebenarnya saya nggak takut lari. Terus saya kan lari, saya terus nyamper lagi karena kenapa? Saya lari itu karena lupa, gua nggak bawa sambel. Karena kan itu sih kok berbentuknya kayak pare ya, kalau istilahnya paria ya. Aduh saya lari ke sini gua lupa bawa sambel itu saya lari. Oh, jadi setelah naik ke pohon digoyang-goyang gitu, terus nyamperin pohon yang lain malah muncul. Iya muncul kayak model berbentuk mukanya Sosoknya kayak gitu ya, sosoknya kayak pare ya, kalau istilah Sundanya paria ya. Terus saya tuh lari. Kenapa lari? Saya yang lupa bawa sambal. Kalau ini kan buat lalap tuh. Wah, berarti nanti kalau si makhluknya nonton bisa nyamperin Bang Iman. Waduh, jangan deh. Salamnya. Bercanda. Kayak emang kelihatannya kayak orang gitu. Iya. Gimana Mas? Jadi wujudnya gini, mukanya putih. Jadi Ah. matanya nggak terlalu fokus saya ngeliat matanya, cuman dia Kulitnya putih gitu. Kulitnya putih, cuman Ah. kayak bentuknya ini kulitnya Keriput berbentuk ya, keriput. keriput semua, Oh, tapi nggak mukanya jelas keriput. matanya kayak gimana, cuman kelihatan muka sampai setengah ini doang. Ya mungkin waktu itu alat-alat kita juga Kurang. terlalu canggih, jadinya belum tangkep gitu. Awal-awal Soalnya itu masih awal-awal ya. Terus pas kita nyamperin ya Bang Acong, kita kan habis kita lari, habis kita netral kan, kata Bang Acong, "Yuk kita samperin dulu, kita kan udah bawa sambal." Pas disamperin itu ketawa ya Bang ya? dia malah ngetawain. Tawanya gimana tuh bang? Tonton aja. Ya kan. Pokoknya kalau pengen tahu ketawanya kayak gimana tonton aja Bang Iman apa maksudnya. Dia menyesal lah udah nontonnya. Nah, kalau nggak salah di episode itu Bang Ibor pas terakhirnya maksudnya ada interaksi. Oh iya badannya. benar ada. Gini ceritanya kan pas mau closing udah pada mau bubar gitu. Kita live udah kelar. Tiba-tiba, ayo kita pada pulang. Terus kan kru kita salah satunya ada yang naik motor tuh. Kebetulan saya naik motor. Terus saya dibonceng kan sama kalau nggak salah ketua ya, Pak. Iya. Ketua Bang Mel ya. Bang Mel tuh nyuruh ke teman-teman, ayo yang duluan kita yang paling belakang. Kita paling belakang Bang. Jangan belakang Bang, saya kan masih trauma. Takutnya kan di belakang masih gini. Bang, duluan Bang, saya takut. Saya masih trauma saya di situ. Jadi setelah kejadian itu pas balik Seminggu saya sama trauma. kru, Iya. sama kru kan kita balik nih. Pengennya Bang Ibor tuh balik jangan di urutan terakhir, malahan dia di Kata Bang Mel terakhir. di terakhir karena Kayaknya emang sengaja buat wadah. buat tumbal. Untung saya sih lagi ada acara keluarga. Iya, Bang. Oh, ini lagi nggak ikut. Kayaknya emang dia pas banget. Bilangnya tuh pas banget. Nggak tahu emang sengaja dia yang hit. Kalau yang kemasukan itu di mana tuh Bang? Kalau yang kemasukan dulu di mana di? Yang itu bukan sih? Itu kan Iya yang. Iya. Widu Jaya ya? Oh bukan ya, beda Iya. lagi ya. Dia masuk Kuningan tuh ya. Iya, Itu Widu kalau nggak salah di Widujaya Ya ya, di itu Makam. dia tuh agak marah-marah, nggak ada kerjaan itu, nggak ada Oh, suara, nggak ada nggak ada interaksi apa-apa. gitu kan. Jadi gimana nih nggak ada, ya kalau istilahnya kerja sih nggak ada kerjaan gitu kan, yang mungkin ujung-ujungnya Emosi, ya. gitu. Intinya kan biasanya kita kalau mengeksplor lokasi itu kita biasa sambil bercerita ada apa, perasaannya apa, dan di lokasi selanjutnya ibaratnya di Yang tadi. lokasi Widujaya itu nggak ada kita tidak ada interaksi ya? ya tidak ada bahan bercerita lah. Jadi malah waktu live-nya sih benar-benar bete nggak ada apa-apa kan ya. Pas mau closing Iya, ya kalau nggak closing. salah mah itu yang dirasain awalnya gimana tuh? Pertama gini, Mual. pertama saya pernah naik pohon juga emang nggak? Ya. Kata Bang In, Bang turun aja, turun dia pohon gede itu turun. Pas itu Bang In suruh ke yang nespos yang ke sebelah Iya, Bang. sampingnya. Saya kepala tuh udah pusing, udah nggak harap tuh udah di situ tuh udah nggak tahu terjadi apa. Tit aja ngeblank. Iya ngeblank, udah ngeblank. Tahu-tahu ini aja ya, cuman Itu ada Bang Coki waktu itu.
Bang Coki yang megangin monitor ya. Ngeblank Jadi gitu kan. monitornya nggak ketabrak orang gitu maksudnya. Ngeblank mungkin karena kehausan atau kecapean. Tapi memang kalau nggak salah pas di lokasi itu kita tidak ada monitor ya. Nggak ada di monitor. Jadi semua beli ya. pengawasan ya. Enggak, pokoknya udah miskin banget tuh. Udah lagi miskin guys. Sama lah kayak sekarang gitu. Terus tambah malah corona sih. Iya tuh, jadi pengalaman Bang Igor juga banyak ya berarti ya. Yang jelasnya sih mungkin itu lokasi-lokasi yang dirasakan ini berbeda-beda sih itu sebenarnya. Interaksinya juga beda-beda ya. Beda. Mau Ada kacang lagi, juga Bang? punya. Ada lagi. Ya banyak Banyak sih. Ya, kalau saya Mungkin hampir setiap karena kan saya setiap lab kan mungkin ada kan. Iya. Mungkin ada. Jadi saya kan Tempat beda rasa. ya posisinya di depan. Yang Bang Acong rasain saya rasain, yang Bang Jin rasain saya rasain karena selalu ada. Dan saya ada satu lagi, cuma saya tunggu Bang Acong dulu cerita. Ada lokasi. Iya benar Bang. Nah, tadi kan dari Bang Ibor udah nih. Sekarang dari Bang Acong nih, pengalaman waktu live-nya nih, kayak gimana? Yang paling greget ya serem. Enggak ada, ini yang paling beda aja. Yang paling beda. Waktu di makam Bagrot kita di Sumur Kondang ya. Waktu itu kita ya emang nyambungnya ntar ke silsilah desa di situ. Jadi Yang sejarah desanya ya, gitu sejarah maksudnya. desa. Jadi pas kita datang ke lokasi gitu ya, gak seperti biasanya gitu yang ngerasain saya beda tuh. Jadi kita nggak selincah sebelum lah gitu ya. Dari mulai gerakannya. Ya. Jadi kayak kaku gitu Ya maksudnya. benar, aku Bang Ibo juga kayak yang sopan banget waktu itu kan. Jadi dia barbarnya nggak ada gitu kan. Jadi kayak yang pernah sekolah gitu. Nah bener kayak sekolah gitu. Pernah makan bangku sekolah? Enggak Bang. Udah pokoknya kita tuh kayak yang diawasi waktu itu, kayak yang diawasi. Di CCTV ya Bang. Jadi dari mulai kita bawain kata-kata gitu, nyeritain suasana, dari mulai gerak-gerak Pak Ibu, pokoknya kita agak kaku aja pokoknya. Padahal waktu itu kita tes udah bawa tuh, kan yang namanya silsilah desa kita nggak sembarangan nyebutin nama gitu, dari satu lupa saya tulis, tetap gak bisa waktu itu, jadi kayak yang nggak mau disebutin. Pokoknya pas ending-endingnya ini nih, pas ending-endingnya saya kaget waktu lihat Bang Ibor waktu itu jatuh ya, Ya. dia ngedadak Lemes. lemes kayak yang stroke, kayak yang ngarumpuyuk lah gitu ya. Nggak tahu Bang Ibor lihat apa waktu itu, katanya lihat sosok yang mungkin nanti Bang Ibor ceritain sosok yang dia lihat gitu kan. Saya juga mau cerita biasanya waktu di lokasi penelusuran saya tuh bisa nyampein ke teman-teman yang nonton bahwa ini saya yang rasain kayak gini. Kalau di situ kayak yang dibatasi gitu, kayak dibatasi pokoknya. Ya perasaan juga pada ngumpul, pada semakin banyak, semakin malam semakin banyak yang datang gitu loh. Pas mau nyeritain malah kayak memutar, kayak ganjel di sini. Nah, pokoknya lebih jelasnya lihat ininya aja ya. Di episode yang mana? Episode Makam Bagrot. Makam Bagrot. Kandang ya. Tadi kan katanya malah interaksinya ke Bang Ibor ya, Ya, Bang Ibor ya. Coba Mas. gimana nih ceritanya nih? Awalnya gini, saya tuh nggak tahu halu, nggak tahu apa ya. Lihat sosok kayak model pendekar gitu, nggak tahu itu mata sayanya gimana. Soalnya saya kalau memponis itu makhluk apa-apanya kan takutnya Salah. karena nggak percaya, karena nggak ketangkap kamera. Iya. Pokoknya yang Jadi, Bang Ibor lihat aja yang itu ini kayak harus Bang Ibor, jadi Yesus saya lihat kan. Nah pokoknya ini Bang Ibor mau nyeritain apa yang dia lihat ya. Kita nggak ada mengarah itu sosoknya siapa atau dari mana atau apa. Intinya yang Bang Ibor lihat aja deh. Jadi dia kalau nggak salah baju putih kayak pendekar, ininya ada selempangnya kayak gini ya. Dia tuh senyum, saya tuh itu tiba-tiba saya tuh lemas ini, mungkin karena lemas saya ketakutan lihat sosok itu apa gimana. Saya tuh langsung lemas, sujud saya tuh di situ. Sujudnya karena apa? Saking lemas tuh saya nangis ya, agak nangis. Nah, kenapa saya sujud nangisnya gini supaya intinya sih minta maaf lah saya kalau emang saya di sini salah gitu. Ya tujuan saya kan nggak menantang, nggak mau cari, tujuan saya berwisata gitu. Berwisata malam di sini gitu. Itu akhirnya kaki tiba-tiba mulai bisa berdiri ini. Oh jadi
pas jatuh tuh pas ngeliat terus nggak lama langsung Sujud saya. langsung bukan jatuh ya, jadi kayak tiba-tiba kakinya lemas gitu ya. Nggak bisa berdiri gitu. Itu juga tuh pada nyamper ya. Ya nyamper. Itu kalau nggak salah Bang Cid ada nggak itu? Nggak ada ya. Gua nggak tahu nih kan. Pokoknya Tahu kalau jadi setiap tempat yang angker-angker udah ngilang. Iya, jadi Hilang pas sayang-sayangnya. kayak yang konspirasi kayak gitu ya Bang ya, tiap Saya juga sempat aneh juga sih. Kenapa sih saya emang durasinya sedikit banget Sebentar ya? sebentar. Padahal dua lokasi lagi hitungan aja. bukan hitungan menit, cuma detik paling berapa detik kan. Ya cuma senyum udah nggak ada lagi cuman saya penasaran kok kenapa ya yang di lain-lain mah gitu, misalkan di bisa Masih bisa lari. bisa itu bisa ngejar kita ya, bisa lama. Iya ya, maksudnya video-video orang lain mah Iya. bisa sampai seperti itu Iya, ya. kenapa saya mungkin karena yang lainnya udah bisa apa-apa gitu ya, pengalaman. ya udah pengalaman mungkin kita belum Kunci kali itu. ya. Nanti kita Minta tipsnya ya. Kalau saya itu hitungan detik itu udah nggak ada. Padahal jaraknya jauh deh, jaraknya sekitar Ikutin 10 meteran lah. Iya, udah di inilah. Pokoknya gini deh, di Sumur Kondang kita jadi lebih banyak temen intinya gitu di sana. Dari mulai perangkat desanya, Pak Dadang, Pak Kuhunya juga respect banget, Pak Kuhu Heri. Justru di background itu requestan dari Pak Kuhunya juga sih langsung. Oh, yang background itu. Iya, requestan dari Pak itu. Kalau di pilanya kan requestan Bapak Dadang, Pak Luhurnya, Pak Kadus gitu. Pokoknya keren lah di sana, warganya juga keren-keren gitu. Nah, kalau semuanya perangkat mendukung kita pasti live ya. Ini Iya. yang balik lagi ke yang pernah tadi kita bahas itu ya. Jadi pokoknya apalagi tentang sejarah kan itu kayaknya hal yang krusial gitu. Maksudnya takut salah paham, takut Ya, jadi betul. perdebatan nantinya. Yang pasti kita sudah melakukan itu, ya berarti kita udah dapat izin gitu. Dan kita bukan mau memaksa nih kalian yang nonton percayalah dari apa yang kita buat gitu. Iya. Kita nggak mau ke situ, tapi kita tuh nyuguhin salah satu versi cerita ya. Mungkin kalau cerita sih kan kadang ada banyak versi. Nah, salah satunya itu. Dan yang paling keren kita tuh narasumbernya orang asli kita mah. Oh iya. Seperti Iya. yang di background itu kan salah satu yang tahu sejarah lah gitu. Katanya emang kata Pak Helga juga ada 3 versi di sana ya. Jadi yang kita ambil dari versinya Pak itu Iya. narasumber kita. Pokoknya yang ada di video di itu ya. Ya, jadi yang bedanya dari WMP tuh kalau narasumber tuh dari Orang asli gitu. Ya, jadi yang lain juga. Ya itu juga kita kan ada ceritanya gitu. Jadi dia tuh tahu sejarah itu kadang pertama dari anak ini dari bapaknya, nah yang lain turun lagi gitu. Jadi cerita turun menurun Ya, gitu. ya, warisan ya. Warisan ya. Untuk menjaga keaslian sejarahnya gitu ya. Iya, yang pasti mah narasumbernya juga dari orang yang memang terpercaya gitu kan. Nah, tadi nih saya pengen balik lagi ke Bang Ibor nih. Jadi mungkin perasaan Bang Ibor juga maksudnya gini, ada kejadian tapi nggak ketangkap kamera tuh jadi kagok gitu, mau ngejelasin apa, takutnya disangka omong kosong atau seperti apa. Nah guys, segitu ya, beberapa udah ada cerita dari pengalaman teman-teman. Oke nih, barangkali ada yang kelupaan nih, ada pengalaman yang lain nggak kayak gitu? Kayaknya udah cukup ya kalau pengalaman yang seru-seru ya. Cuma itulah yang berkesan. Tapi mungkin ada video-video yang nggak kita masukin ke YouTube juga ya, yang Banyak sih itu mah. awal-awal kita merintis ya. Mungkin nggak usah diceritain lagi lah. Takutnya nanyain mana videonya Bang gitu ya. Tapi yang pasti mah banyak interaksi tuh nggak selalu muncul di kamera kan ya. Iya. Maksudnya katanya kan saya dengar juga, jadi ada suara di kameranya nggak masuk tapi si tim ininya kedengar gitu kan, sinyal cahaya mungkin tambahnya seperti itu. Iya benar itu. Nah, barangkali ada pengalaman nih yang tentang kayak gitu, coba ceritain. Waktu di itu ya kalau nggak salah di Pila ya Bang ya. Pila. Ya benar. Malah waktu itu sih ceritanya nggak denger, kru yang denger. Ya. Malah yang diganggunya juga waktu itu kru ya, ada yang lempar di lokasi monitor. Villa di daerah apa? Di Sumur Kondang. Kondang. Oh, villa angkat Sumur Kondang. Requestan Pak Kadus itu.
teriakan anak kecil ya. Coba apa itu bentukannya? Suara sih, Suara, lebih ke suara. suara teriakan. Jadi maksudnya kalau di monitor sih kedengar, kalau di Kita yang turun di penelusuran malah nggak tahu. Nggak tahu, Tahunya nggak kita ada suara. ada yang ini aja ngasih tahu lewat komen waktu itu pertama kali tahu. jadi ya gitulah berarti macam-macamnya ya, maksudnya macam-macam interaksi gitu Kalau kan. interaksi ke sinyal sih itu mah udah beberapa kali sih. Sama waktu itu sama Ya. Bang Ariel pernah saya waktu itu sinyalnya hilang waktu pas lokasi yang itu sinyal hilang. Waktu itu Bang Ariel sampai agak pias waktu itu ya pertama kali turun. Iya nih, iya itu benar. Saya juga jadi ingat pengalaman saya tuh. Jadi sinyal tuh hilang, otomatis kan di monitor kan nggak bisa lihat kita kan ada di mana, otomatis kayak anak hilang di hutan cuy. Itu pasti anjay. Nyali langsung turun Nyali. lah waktu itu langsung turun nyali lah. Itu kayaknya lagi kita ngekspor juga sedih ya. Iya sedih bener. Sedih. Ya, waktu itu juga Bang Jin juga nggak ada ya. Nggak ada. Iya kayaknya emang itu. Pokoknya setiap Bang Jin nggak ada tuh selalu banyak ini, selalu banyak yang enggak lah. Nggak tahu kayaknya mah ada konspirasi kayaknya. Parah emang parah. Oke. Oh ya ini nih saya mau nanya nih, katanya ada rumor apa? Iya mereka berani gitu untuk penelusuran karena ada dekingan, katanya tuh dekingan mistis gitu, ada backupan, itu gimana dok tanggapannya nih? Sebenarnya sih kalau masalah diving itu Ada ya, itu sih, ya ada. Cuma suaranya di ini lagi aja. Cuman Lagi ini. ini ya bang, apa? Ya Mungkin mungkin tahu lah. enggak terlalu kita tunjukin lah gitu ya pasti ada. Ya mungkin nanti lama kelamaan teman-teman juga pada tahu lah yang mana gitu kan. Tapi ada gitu kan. Ada. Cuma mungkin beda ya, ada yang kan pernah ada masukan sebelum penelusuran kita dikasih apa pagar atau gimana gitu ya. Kita sih enggak kayak gitu. Mungkin kalau udah terjadi baru yes itu. Terus kita Oh jadi sebelum itu nggak ada apa-apa gitu. Doa ini aja lah, doa biasa. Luar biasa, doa luar biasa. Jadi nggak ada apa-apa kan ya, maksudnya nggak di ini dulu, nggak di apa dulu gitu. Tapi waktu itu pernah ya, waktu ada yang beda lah. Kalau lokasinya emang bener-bener disakralkan ya, waktu di Mangrove kita pernah ide dulu ya, Iya. kita doa bersama dulu. Oh, kita cuma ngirim ini doang. Tergantung doa Iya. itu juga sih, tergantung tempatnya juga. oh iya. Kalau lebih ini. Mungkin requestan siapa itu dari kuncinya atau apa gitu? Dari ujung kuncinya ya. Iya, dari- kalau itu mah doa dari itu. Dari kuncian. Kalau requestan tempatnya sih dari Paku Heri gitu. Pak Kuweri. Iya, Oh iya Pak. requestan. Itu Pak Kuwu di apa desa apa? Desa Sumber Sumberpondangnya ya. Oke gitu. Berarti ternyata emang perangkat desanya juga benar-benar mendukung gitu, malahan Respect. request sendiri kan. Itu paling. Ya udah berarti masalah deckingan kayak gitu mah ya ada sih pasti ya, cuman sebelum main kita nggak diisi atau apa gitu dulu, nggak, itu mah kalau misalkan terjadi cuman nggak kejadian Isi kuota sih. isi kuota. Iya, paling gitu ya. Iya itu biar nyambung terus guys isi kuota. Kalau nggak ada kuota mah WMP stop dulu paling ya. Saya juga kasihan. Corona kedua mungkin ya. Kalau nggak ada kuota kita corona kedua. Berarti WMP-nya lockdown. Nah, oh ya sekarang kita bahas ini deh tentang si WMP-nya nih. Ya. Jadi saya mau tahu nih cerita awal asal usulnya WMP nih, idenya dari siapa, seperti itulah kurang lebihnya. Idenya dari siapa, terus tiba-tiba terbentuk seperti ini tuh kayak gimana awal mulanya? Coba mungkin dari siapa nih? Dari Bang Jin, Ya, dari Bang Jin. Bang Jin dulu deh ceritanya. Iya dong. Jadi sebenarnya sih terbentuknya WMP itu sebenarnya dari semua kru sih ya. Jadi memang Tadinya iseng-iseng ya Bang. Iya, jadi semua kru itu kita senang jalan malam, istilahnya kita ngebolang malam lah. Ngebolang malam. Ya, Ngebolang biasanya nyari apaan Bang? Malam-malam. Bahaya. lagi pada pembentukan WMP ya kita pas ngebolang ini sih, jadi Ngubur manuk mah. Nyari burung ya. Ya nyari burung kan gitu kerennya. Jadi kalau mereka bahasa hobinya Jepangnya itu ya. itu ngobor manuk. Mereka hobinya ngobrol manuk alias nyari burung. Nah, nyari. Tapi malam-malam gitu kan. Emang asli senengnya nyari masalah sebenarnya.
Tadinya iseng nyari burung gitu. Iseng Nah, nyari Bang burung. Jin kan dia iseng-iseng bikin ini waktu pas ini nyari Ya, burung dia live sambil gitu. live, ya. Nah, sekali. Dan kebetulan ini juga apa namanya pas ngobrol manuk kan apa ngobrol malam ya. Iya. Pas pada waktu itu juga ada suara. Ada suara, nah bukan suara burung sih, suara gitulah. Ya, Ya, suara ya. tawa. Jadi pas niat awalnya sih ngobrol manuk Ngobrol gitu manuk. kan, tapi malah kedengarnya bukan suara manuk, Iya. suara begituan. Terus kita juga selain ngobrol manuk juga sih kita sering ngebolang siang ya. Bang. Ya, ini Sering kita jalan sih siang. ini nih, kita komunitas bambu juga tadinya. Nah, coba Bambu. apa nih? Tunjukin tuh itu kalau hasilnya nih. ini namanya tongtong Tongtong seribu. Tongkol katanya. seribu bukan malih tongkol. Ya, bukan. Oh bukan. Kalau filosofinya sih emang ini buat yang punya apartemen katanya. Oh, Nah ini iya. seneng-seneng gitu aja, seneng si ini sama Pantesan Bang ini. Ibor juga sih waktu itu ngebolang. Oh itu ya, Oh, dapat ini kembang bambu ya, Bang. Iya, iya. Kalau kembang boleh nggak? Boleh ada di belakang. Di sini. Ya sebenarnya kalau lagu kan kembang boleh, bukan kembang bambu, jadi kalah pamor sebetulnya. Nah, sekarang tentang anggotanya nih, ada berapa orang? Coba bisa di 12 Bang, 12. Bang, 12. Enggak, itu tadinya kan nyambung lagi ya Amel tadi ya. Oh iya, Iseng-iseng itu nyari burung pas ada suara kan malah disamperin waktu itu Bang Mel juga ada kalau nggak salah ya. Ya, saya. Bang Mel itu pokoknya hampir ada. Bukannya takut malah dicariin. Gerbang. digerebek ya, Iya. karena ganggu sih. Nah, Iya. kayak keesokan harinya dicoba gitu kita live di makam desa kita lah. Iya. Tapi nggak dimasukin ke YouTube Nggak. ya, Pak. Waktu itu masih gue topik. Itu yang paling Baru seru juga lah. lihat bayangan sekali kan baterai langsung jatuh ya gitu, jadinya iseng jadi serius sampai saat ini lah, mudah-mudahan sampai Dan itu juga ya Pak, sukses ya. jadi terbentuknya YouTube kita WMP ya, jadi ada inspirasi lah, terinspirasi Oh juga ya, iya iya, betulnya seneng lihat ini juga dia. Oh iya iya. terinspirasi juga dari teman-teman YouTube lain lah yang Ria Ricis ya? Bukan ya. apa Oh, Ian kalau saya orang seneng ya. yang ini Trio yang Coma. saya ya Ya benar, Bang Jin senang lihat itu, jadi dia pengen dia ngobrol sama Bang Ibor. Nah kita akhirnya kayak gini. ya Tapi terus resmi ya, dari siapa tahu Bang Ian nanti nonton YouTube kita nih YouTube Bang ini, Ian ya, tayangan ini. support juga UMP ya Bang Ian ya. Ya udah, itu jadi inspirasinya juga banyak ya ternyata dari awalnya si apa ngobrol manuk, terus malah bukan suara manuk yang didapat, malah suara begituan. Akhirnya dia penasaran, dicobain sekali, 2 kali, jadinya keterusan. Nah, terbentuklah kayak gini. Berarti kesimpulannya kurang lebih gitu. Nah, tadi dan yang tadi lagi anggotanya nih ada berapa banyak nih? Coba saya pernah Mau lewat WhatsApp. disebutin apa? Iya, Sebutin. yang sebutin aja, maksudnya ada berapa orang, ada terus ini 12 ya. jadi apa gitu. Kalau kita dari awal satu Pak Ketua ya. Dari ketua kita kan Bang Mel, wakil ketua kita Bang Bondo ya, 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 wakil ketua Bang Bondo, terus Bang Coki, Bang Coki sebagai ini ya operator, terus Bang Acong sebagai bendahara ya, atau Yang mana yang mana? Ini dia nggak ada berangkat ya, gimana? nggak ada dia. berangkap banyak job Oh, gajinya double ya. dua terus bendahara sama aktor ya, kalau saya sebut aktor. terus Bang Iqbal. Padahal bukan wadah. Ya. Padahal pernah sekali. Terus yang ada sholat waktu itu tapi kan gimana? Ya. Serem itu padahal. Terus Bang Sega ya, Bang Sega. Mbak Dede itu bagian operasional. Bang Ipai juga Kamona Ya, Yang kalau editor jarang di tempat ya, dia jauh ya. jauh itu orang seberang Bang. Gak tahu itu, aduh siapa sih? Ambon kalau nggak salah. Gorontalo. Mantap kuari ya. Terus siapa lagi ya? Bang Ugo. Oh ya. Oh iya iya. Bang Ugo. Ada Bang Oh Ugo. iya, Itu tim pemantau. sebagai apa itu tuh?
tim pemantau mau Makanya dari namanya sih nggak meyakinkan. Iya. Maksudnya gimana? tapi lihat wajahnya juga nggak meyakinkan sebenarnya itu. Tapi dia ini cekatan lah gitu kalau Oke. Alhamdulillah. sayangnya kan belum ini nggak bisa cepat berkomunikasi gitu lah karena inilah. Ya biasanya Bang Ugo hadir ya, maksudnya dia selalu hadir sih tiap itu. Nah, gini nih, masalah penamaan, kenapa namanya wisata mistis Pajaten? So, barangkali ada yang ini. Enggak sih, karena wisata kan temanya tadinya kita cuma jalan-jalan gitu, jalan-jalan malam berwisata, ngepo suasana gitu kan. Pertamanya sih di belakangnya mau dikasih nama malam tuh, Ya. wisata. Bukan mistis malah Iya. ya. Mistis. Jadi wisata malam maksudnya. Iya. Karena identitas dari kita masukin nama desa kita juga Pajaten gitu kan, jadi wisata mistis Pajaten lah. Oh, iya. Lambang ya, mau nanya lambang ya Bang? Iya Bang, sekalian Bang, soalnya saya udah lirik baju nih, baju saya beda sendiri. Lambangnya ini serem kagak gitu. Iya nih, kalau teman-teman yang lihat lambang WMP, nih, di situ kan ada pokoknya jelas tulisan sih ya. Itu ada pohon apa tuh? Pohon jati. Ya, pohon jati. Pohon jati. Nah, itu tuh. ini gini jadi lebih detailnya. Ini lambang dari desa kita ya. Oh, iya. Namanya itu Pajaten kan, dari kalau dulu namanya sih Pajatian karena banyak pohon jati Iya. gitu kan. Nah ini di bawahnya ada tanah nih, misalnya nama tanah itu kan Sarajaya. Kalau diartikan tanah berjaya, ya kan? Jadi kita satuin biar jadi lambang desa kita juga sih. Oh, jadi lambang gambar pohon jati dari pajatnya itu Pajatian ya, Blok Pajatian alias yang jadi nama Pajaten. Terus si tanahnya itu Sarajaya. Sarajaya, desa kita ya, nama desa kita ya. Yang artinya tanah yang berjaya. Ya. Is, mantap. Mudah-mudahan WMP juga berjaya ya. Kayak Amin, amin. Kayak radio jadul emang. Jaya selalu. Iya nih. Nah, barusan kan tentang WMP-nya ya, tentang jati diri WMP gitu, asal usul dan lain-lain. Sekarang gini, yang saya tanya tuh kan udah banyak syuting di banyak lokasi lah gitu kan. Ya, istilah keren banget bahasanya syuting gitu. Keren sih. Enggak, yang saya mau tanyain tuh kan itu pasti banyak yang nonton. Iya. Ada nggak masukan dari masyarakat atau tanggapannya atau seperti apa lah Ya, gitu, iya. dari pihak Ya, luar sana? So, Ada dari juga sih masukan-masukan itu. Ada banyak lah istilahnya. Cuman kita kutip untuk kita ambil satu ya, masukan yang mungkin sudah jelas gitu. Jadi masukannya itu kadang dari masyarakat sekitar itu, Bang, kenapa sih setiap penelusuran seringnya lari-lari ya? tentang lari ya. Ya, lari. Jadi intinya apa ada penampakan atau ada apa gitu. Ya, terus masukan lainnya banyak lagi sih istilahnya. Bang, coba dipancing, istilahnya dipancing seluruh wujud gitu apa. Dan Bukan betok ya. bukan. Jadi intinya tim kita itu sebenarnya sih kalau misalnya dari pemasukan seperti itu ya kita saring lagi gitu ya. Jadi intinya masukan itu kita ambil positif aja sih intinya. Itu sedikit-sedikit kita inilah kita Buat fisik juga ya Bang ya, lari-lari ya Bang. kita Susah bangun pagi karena kan. jarang bangun pagi olahraga ya seperti itulah. Nah, itu dari Bang Jin. Coba barangkali dari yang lain ada tambahan. Kalau Nah, dari Bang Ibor, Bang normal, Ibor. kalau masukan-masukan dari ini ya paling masukan ngingetin gitu Bang. Jadi ibaratnya Bang, kalau kita mau melaksanakan live kan awas banget hati ada ular. Oh, kalau masalah ular kan saya mungkin Asli safety lah sih gitu ya. udah kan pasti safety terjaga lah. Hmm. Mulai dari sepatu, mulai dari apa gitu. Ya terus masukannya ya Pernah ada yang permintaan request, ya? ya ada pernah ada yang request. Pernah ada request gini itu lewat chat sih ya ke pribadi saya. Inbox ya. Japri ya, Japri. Japri. Bang, kalau nemu sesuatu di lokasi Saya abang ada, live ya. itu tolong dong diambil terus buat saya. Kata saya itu maksudnya apa, barang ya, barang-barang itulah Barang, di gitu ya. Oh, jadi bahasa kitanya sih kalau nemu pusaka gitu. ya maksudnya. pusaka. Oh. Terus saya jawab kalau
yang intinya sih tim wisata migas tuh nggak menjurus di situ ya, nggak buat ngambil barang. Ada jalur lah gitu ya. Lagian toh kalau misalkan ada, kita ngelihat juga ada barang paling saya abaikan, abaikan karena emang tujuan saya bukan di situ. Oh jadi sebetulnya mah kalau pernah lihat atau apa tuh pernah gitu. Cuman saya abaikan. Ya, karena memang Nggak tadi bisa, nggak bisa ya bang. nggak bisa. Mungkin gini bang ya, beda lagi kalau kita nemunya sendok sama garpu ya bang. Buat makan. Cuma nggak ada segan. Nggak, berarti emang WP basicnya bukan penarikan atau gimana ya, justru malah ke penampakan hantunya aja kita bisa jadi di nomor 2 kan gitu bang. Jadi kita lebih ke memperkenalkan tempat gitu kan. Seperti tempat-tempat yang dulu peninggalan zaman Belanda ya, seperti yang di Talang Gantung Belanda. Di situ juga sambutannya bagus banget. Alhamdulillah ya, Bagus. dari Bapak Kepala Desa Ya turun semua ya. Pokoknya asik lah di situ waktu live di situ. Nah, jadi kita lebih ke letak geografis lokasi yang kita tuju. Ya, seperti di makam kan itu silsilah desanya, waktu di Talang Gantung itu peninggalan zaman Belanda. Jadi orang yang tadinya nggak tahu ada peninggalan sejarah, jadi mudah-mudahan bisa tahu dari acara kita gitu. Nah ini cerita tentang pusaka nih ya. Tadi kan katanya memang suka ada yang request gitu kan untuk pembangunan bor, tapi BMP kan enggak. Maksudnya Bukan jalurnya. bukan jalurnya. Ya, pokoknya beda lah kalau WMP beda dari yang lainnya. Dari silsilah sejarahnya aja kita sumbernya dari orang asli bang, bukan dari itu ya, bukan dari maksudnya kita nanyanya ke orang yang dituakan atau misalnya sesepuh di tempat tersebut lah gitu, yang masyarakat gitu ya, yang bisa dipercaya dia tuh punya cerita sejarah tempat tersebut gitu. Jadi kita lebih mengutamainya narasumbernya ke orang asli gitu. Manusia asli ya, makhluk kasar gitu. Iya, jadi makhluk halus itu makanya ya. Iya, jadi bisa dipertanggungjawabkan tuh. Kalau misalkan informasinya salah bisa dicari aja orangnya tuh. Yang lebih enak bener-bener kita jangan dicari gitu. Bener-bener beda ya, maksudnya dari WMP nih kejawab nih kenapa, apa sih istilahnya kayak gitu tuh, namanya apa ya, jadi gini aja deh. Kalau itu kan saya susah jawabnya ya. Jadi biar teman-teman bisa nyimpulin gitu ya. Kita emang beda apa kita nggak bisa gitu aja ya. Pokoknya lihat aja ke depannya kayak gimana gitu. Jadi pokoknya sumber informasinya juga dari orang hidup gitu kan, orang hidup gitu ya. Jadi tonton aja Wisata Mistis Pak Jaten. Gila ya. Oh ya ini nih, saya singgung nih, kan ini di WMP ini kan udah banyak videonya jatuhnya. Cuman yang saya ranin, kenapa sih nggak ada yang nampak gitu? Maksudnya ada sih nampak beberapa, tapi biasanya cahaya atau intinya maksudnya tuh kan saya juga suka nonton yang lain gitu kan, maksudnya nampaknya tuh ya ada gitu, misalkan ada sosok Mr. K, Miss K gitu kan, si cewek gitu kan. Nah itu tuh ada, maksudnya tuh ketangkep. Kenapa di WMP? Apa emang pernah diusahain atau seperti apa gitu? Maksudnya kalau misalkan usaha sih kita sering. Bahkan mungkin pemasukan dari yang komen itu kan, bang bakar ini, bakar dupa, bakar apa gitu. Kita pernah bakar rumah gitu kan. Enggak, udah pernah dilakuin malah kayak gitu. Malah saya lebih jadinya kayak gini nih bang. Jadi apa ya? Malah pengen kalau kita lagi live misalnya ada teman di sana gitu ya yang bisa nampakin ya, tolong dong nampakin yang nonton gitu ya. Tapi jangan belakain kita juga sih. Ya kita juga pengen, justru buat YouTuber lain juga kan kalau mau ngasih tips nih biar nampaknya lama 5 menit atau pengen meluk juga boleh, gak apa-apa gitu kan dia. Kalau digendong gimana tuh? Enggak bau katanya. Ya itu. Jadi nih usahanya jadi gini, jadi malah lebih penasaran bang. Jadi Iya, lokasi kita kan yang didatangi termasuknya ya angker-angker gitu. Kalau di temen-temen YouTube yang lain kan kadang di belakang rumahnya, kadang di mana ada. Bahkan ada yang sampai dipukul, dicolek ya. Nah gitu. Ya mudah-mudahan kalau ke depan habis ini kita live kita bisa ketangkep pameran. Apalagi bisa dipegang ya. Saya mau silaturahmi, mohon maaf lagi. Iya. Jadi intinya sih pokoknya memang kita WMP itu tidak menjurus untuk
untuk pencarian makhluk gaib, Makhluk gaib, barang-barang pusaka ya. Ya. Kalau misalkan itu ada ya lebih asik Ya, juga ya, ya. karena emang acara kita acara malam ya Pak. Untuk mata-mata yang manja juga ya Om ya. Enggak, tapi kalau usaha mah sering kan, maksudnya Ya, sering. apalagi kalau yang saya tontonin biasanya Bang Ibor sering ya bersiul atau apa, itu kan salah satu Ya, cara biar Ngeganggu. ngeganggu kan, ngeganggu. Tapi ya maksudnya ngeganggu tuh bukan untuk merusak atau apa gitu, maksudnya seenggaknya ada interaksi, tapi selama ini kok belum ada gitu. Kalau Belum ada nampak tambahan. kalau saya lihat mah, ya, Karena ada sering tapi- ya, cuman iya. ya sekilas Nggak hitungan pernah detik lama gitu. ya, Bang, ya? Cuman pas mau diekspos tuh udah nggak bisa tetap. Apa saya juga kan pengen tahu tipsnya tuh yang dari YouTube yang lain gitu. Jadi teman-teman di UMP nih malah justru pengen tahu ke YouTuber lain ya, maksudnya biar bisa nampak lebih lama gitu kan, soalnya di sini juga teman-teman tuh aneh gitu, udah diginiin anggar kan nggak ada gitu, Saya maksudnya juga kan pernah lihat dari YouTube yang lainnya, suka bisa dipegang, bisa ininya diginiin. Kok aneh ya? Kalau saya lihat mah begitu lihat ya hitungan detik tuh udah nggak ada. Nggak ada. Iya. Dari hitungan detik ya penampakan itu hilang. Mana saya tuh kadang bingung juga kalau misalnya YouTube yang lain kan suka bisa Lama. dipegang lama gitu kan, ada yang kebakar. Terus saya juga pingin tipsnya bisa kayak gitu tuh kayak gimana ya, aja tapi sulit. Sapa nuduh tuh baru, Iya. sapa nuduh kan yang bisa gitu. iya, jadi banyaknya sih masukan harus gini tapi nggak bisa-bisa Iya. ya. Aduh, kayaknya masih cetek kali. Dan siapa tahu ada ini juga ya dari penonton kita atau dari pengikut UMP ada yang bisa nampak ya, bantuin nampakin ya, nggak apa-apa lah. Karena soalnya usahanya juga udah banyak ya, dilakuin ya. betul. Jadi untuk secara fisika apa namanya bukan geografis Pokoknya kan. selama ini ya seringnya sih kita kan yang terekam tuh cuma cahaya sama inilah suara. Waktu di Dongkol itu cahayanya biru ya Bang, sempat tersesat juga, dia gak tahu jalan pulang kayak lagu ya Bang ya. Saya takut tuh Bang kalau cerita itu Bang. Itu mah kayaknya alasannya beda. Kalau nggak mau pulang tuh kayaknya Lama alasannya- juga ya waktu tersesat. Lumayan sih. Jadi kita sampai durasi juga 1 jam lebih, hampir 2 2 jam. jam. Hampir 2 jam itu durasi. Nyari arah jalan. Nih lebih adanya lagi kan baterainya habis nih. Mm-mm. Dia kan minta kru nganterin inilah gitu buat cahaya lah gitu ya. Waktu itu Bang Mel, Bang Bondo yang turun sama Bang Bang Oko Oko, waktu itu. Iya. Karena dia juga gak bisa pulang, dijemput waktu itu sama Oh, jadi malahan yang mau nganter juga pulangnya Ya, nggak tahu yang juga. udah nggak bisa balik. Ya, yang udah nganter center itu malah nggak bisa pulang juga sama. Jadi kita berenam di sana, nggak takut, nggak. jadi nggak ada serum-serumnya, dia tersesatnya banyak kan. Coba barangkali ada yang lainnya tuh. Ada yang lain. Jadi gini, sekarang saya yang nanya gitu ya. Ini sebenarnya abang dari mana itu? Dari tadi lihat kaosnya terus. Iya, dari tadi nanya terus. Tuh kaosnya lumayan bagus tuh. Oh iya ini saya dari jauh Bang. Bukan udah ngerasain ya itu. Sebenarnya grogi. Saya takutnya diincar Bang. Tapi keren Bang, keren. Saya juga pengen punya itu Bang. Saya takutnya tuh, oh iya berarti ini yang tukang santet. Takutnya disebut gitu tadi tuh. Padahal keren juga sih. Pengen lah kayak gitu. Boleh lah. Coba salam ke anak-anak Teluk Jampang. Gak apa-apa nih Bang. Nggak apa-apa. Oke, salam dari tim wisata bisnis Pajaten ya buat Buat anak-anak. anak-anak Teluk Jampang. Anak-anak gak apa-apa Bang. Nggak apa-apa. Aman ini. Oh iya, kecil-kecil udah sakti-sakti. Salam ya dari tim wisata bisnis Pajaten ya. Ya. Oke. Ini kebetulan kaosnya ada di sini Bang. Harus ya, harus naik level dulu Bang, berguru dulu. Jangan lupa subscribe-nya. Sebenarnya mah itu pengen ngomongnya sama. Nah, kalau yang pribadinya nih, maksudnya suka dukanya apa nih, barangkali ada pas apesnya atau apa gitu kan, di luar, maksudnya di luar pas live-nya gitu tuh. Kebanyakan sukanya kayaknya ya daripada duka ya. Saya apesnya. Beda mungkin ya. Pulang syuting sering dikerok saya Bang. Udah tipis nih kulit nih sebenarnya.
Tapi seru juga sih, seru. Iya, suka dukanya Banyak juga temen, ada. jadi Iya, lebih suka banyak ada. temen, lebih banyak. Inilah, mudah-mudahan kalau musuh sih jangan ya, lebih banyak temen. Terus kayaknya kita udah cukup terkenal juga ya. Kenapa? Bang? Ya tentang Iklannya banyak. Emang. ini Coba iklannya tunjukin lagi iklannya. Ini kuatit dari produk Rakuat ya. Jadi ini air mineral. Cobain dulu nggak boleh nih? Boleh, cobain lagi. Enak ya, Bang? Seger banget nih Rakuat. Ini apa? Coba Bang. Kalau ini mobil, ini Burger Jin, yang punyanya Bang Jin ya. Burger Jin, ini mah Jin ya. Paling gede ini kita dapat ininya dari sini paling gede. Oh itu endorse-nya Bang Acong. Soalnya cuman Bang Acong yang emang paling sepi. Paling sepi ini. Lumayan kebagian banyak ini dari. Jadi intinya sih masih ngayal dulu lah. Ya. Nanti yang asli mau nyusul. Nyusul lah, nyusul. Insya Allah. Nih ada pesan-pesan nggak maksudnya buat youtuber lain gitu, maksudnya tuh kali ada kepengenan apa atau seperti apalah gitu Maksudnya kali. youtuber yang lama apa baru Ya yang baru sebenarnya banyak juga ini. dari yang lama atau yang baru lah terserah gitu. Mau yang lama. Maksudnya masukannya gitu buat mereka. Terlalu Apa ini. gimana? Ya maksudnya barangkali ada harapan atau gini deh ngomentarin gimana nih suasana per YouTubean di segmen mistis seperti ini gitu kan. Kayaknya Bang Jin duluan itu ya. Bagus dah Bang Jin. Saya belum kepikiran. Aduh. Enggak sih sebenarnya emang lagi saat ini lagi pada ini ya Booming ya. booming gitu ya, Booming ya. banyak youtuber lain ya, ada teman-teman dekat juga Ya, yang banyak. ya emang ada yang beda tema, ada yang sama gitu kan, yang pasti udah banyak bermunculan. Ya mudah-mudahan kita saling ini aja, saling support. Ya, kalau misalkan saingan juga ya namanya juga kayak yang ini ya, jadi yang penting sehat-sehat aja lah saingannya gitu kan. Yang lebih enaknya sih kita lebih Kalau misalkan ada yang ngajak kolaborasi nih, Boleh, gimana ya. tuh? Cakep. boleh cuman dengan tujuan yang sama ya. yang penting nggak keluar dari Ya. jalur WMP aja gitu. Jadi tidak menyimpang lah istilahnya. Sama barangkali ini deh kan yang nonton, Bang saya mau ikut penelusuran atau gimana? Gimana tuh? Jadi ini ya mungkin bintang tamu juga ada ya. Kurang lebih Boleh. Jadi tim kita juga membuka untuk siapa saja yang mau ikut merasakan suasana malamnya Turun langsung turun lah langsung ya. ke lokasi ya. Jadi bisa hubungi kru kita ya. Bisa juga lewat. Ini nomornya di bawah ini, hubungi Ya boleh sini aja ya. Sini lah. gimana Bang? Ini bawah meja ntar ada nomornya. Oh, nanti. Pokoknya hubungi aja. Pokoknya bisa hubungi kru kita atau japri lewat message atau ini ya komen di YouTube ya gitu. Pokoknya kalau penasaran berarti tinggal komen aja nih Ya, di boleh. YouTube-nya, nanti pasti kita Pokoknya mau request tempat sekalian jadi bintang tamu, gak apa-apa gitu. Mau sekalian ngurusin perizinan lebih bagus, Bagus. jadi kadang Tahu beres. ya tahu beres kan lebih bagus Bang kayak gitu. Siapa tahu Iya. Makan 3 kali. buat kitanya kita bayarin itu. tadi itu Bang. Ya, Pokoknya ditunggu lah gitu. Intinya sih terbuka komen, aja ya. bisa ini ya bisa lewat nomor yang tadi gitu kan. Hubungi aja. Mana tuh? Mana nomornya di mana? Tadi lah gitu. Ya itu sih WMP mah terbuka aja ya, Ya, maksudnya iya. barangkali ada Tidak dari menutup. pihak luar atau gimana gitu kan untuk ikut penelusuran, istilahnya tadi bintang tamu gitu kan, itu sih welcome aja ya. Ya siapa tahu ada juga yang pengen main-main ke kediaman WMP nggak apa-apa gitu. Ini di kafe apa sih ini? Ini asli nih. Studio Basecamp studio. nih, basecamp minimal lah. Cadar. Ini sengaja didekor khusus episode kali ini Bang. Jadi aku Temen-temen biar enak dipandang gitu, memanjakan mata gitu. beres episode di Pertama ada Ya. undangan tuh. Beres episode ganti lagi nih. Oh. Tapi sayang Bang ya. pakai lawan bodas juga. Ini aja sewanya tahu bisa kebayar tuh. Berarti masih kasbon Ya ya. masih kasbon, ini nunggu cair nih sponsor. Iya, sponsornya udah banyak nih, gaib semua. Nah, ini deh
pesan-pesan misalkan nih kita kan udah penelusuran ke suatu tempat gitu kan untuk menguak tabir kalau kata Lulugu sih. Misalkan ada mitos yang terkuak atau enggak misalkan ada penampakan yang terekam atau apa, ini pesan-pesan buat masyarakatnya gimana, misalkan kalau ada seperti apa, kalau enggak seperti apa. Kalau kita sih ya misalkan ya pokoknya intinya gini, contohnya gini aja ya, ada tempat yang begitu inilah ditakuti misalnya. Boleh sebut tempat nggak nih, sebutin tempatnya nih? Boleh ya? Boleh. Oh, waktu itu kan misalkan kayak gini, waktu di Curug Cibiru itu kental banget ya. Bahkan ada ini beberapa orang nggak mau nganterin ke lokasi tersebut karena mitosnya yang kesana sukmanya hilang gitu kan. Di Nah, Curug Cibiru itu. intinya ditakuti banget lah gitu kan. Nah kita kan bukan kita nantang atau gimana, jadi kan justru lebih penasaran gitu kan ya. Kita coba explore di sana aja gitu. Waktu itu kan Bang Jin yang turun ya. Ya intinya kan kita nggak boleh ini sembarangan, tetap sopan santun tetap dijaga gitu kan. Bukannya nggak percaya sama makhluk gaib, bukan, tapi kan itu setelah kita telusuri ya alhamdulillah jadi warga yang tadinya baper takut gitu kan sana bisa lebih lebih hilang rasa takutnya gitu, sedikit mengurangi lah minimal gitu. mengurangi gitu. Nah, cuman kalau misalkan saya pribadi request ke Curug Cibiru ya. Curug Cibiru itu tapi jangan Bang Jin. Kenapa? Soalnya saya takutnya gini kan, mitosnya itu katanya sukmanya hilang. Nah, kalau sukmanya kayak kucing, ada 9 gimana? Biar hilang terus. Berarti harus diulang. Mama ngambilnya ada di sana. Ada itu sono banyak set dah. Iya, itu berarti dapat mitosnya seperti itu. Ya, Seperti itu. ya. Jadi Waktu itu namanya ularnya siapa? Nikuraisi. Kuraisi ya. Apa itunya? Nama ular penunggunya. Oh, jadi ada Sosok lah, mitosnya. Cuma gini, kalau dari penamaan kalau nggak salah waktu itu kan ada 2 orang sakti kalau nggak salah berkelahi di sana. Nah, ada yang terluka, darahnya itu warnanya biru, makanya dinamain Curug Cibiru kalau menurut cerita orang di sana. Ya, kita ada di episode yang Curug Cibiru ya itu. Tuh, jadi tontonannya Judulnya juga apa? kan Dikerumutin warga ya kalau saya. Warga ya, kalau masalah Pokoknya klik aja itu. Dikerumutin warga. Nah, jadi tuh pesan-pesannya ketika misalkan ada suatu tempat yang angker gitu kan, bahkan masyarakat juga takut, pas kita ke sana ternyata nggak ada apa-apa. Jadi minimal positifnya tuh masyarakat jadi nggak takut gitu, jadi bisa beraktivitas. Yang tadinya sore-sore atau menjelang maghrib takut, mungkin sekarang habis maghrib masih rada berani Takut gitu ya. ya, tapi ulah oge sih nggak bisa sampai kalah. udah dong. Tapi yang penting kan satu, kita sopan santun tetap, hati-hati tetap gitu kan. Kita juga lebih inilah safety intinya gitu. Jadi emang pesan-pesannya sih emang seringnya seperti itu ya Bang ya. Jadi kita harus saling menghargai, jaga sopan santun. Intinya ya untuk inilah kebaikan diri sendiri juga gitu. Iya, lagian emang harus sopan santun Ya. gimana juga, jangan kayak yang nggak tahu ada di tim kita nggak sih? Ada sih, sebutin kan? Pokoknya ada lah. Oke, gitu nih. Nah, untuk episode ngobrol santainya nih, ini udah dari A sampai Z kita udah jelasin ya. Jadi kita udah jelasin semua tentang dari awal mula WMP terbentuk, terus juga dari pengalaman-pengalaman masing-masing gitu kan, sama banyak cerita tadi pengalaman dan lain-lain lah gitu, termasuk juga kesulitan untuk mewujudkan dan lain-lain. Maksudnya tuh pengen sebetulnya tapi nggak mau nantang, jadi gimana itu tuh kayak kagok banget mentalnya tuh Bang. Tapi nantang sih nantangnya Oh, nih, Enggak ini ya. ya udah nanti tinggal dicatat aja, diincar gitu. Nantangnya sih setengah. Bukan dimangas. Jadi bukan dimangas istilahnya. Kalau mental sih sudah disiapkan untuk pingsan. Iya tuh. Oh ya, yang waktu episode yang Three Angel saya mau nanya nih, itu kan sampai kejadian kayak gitu. Untuk pasti ini yang penonton gitu kan,
keadaan mereka setelah itu tuh, maksudnya tuh di 1-2 hari setelah itu apakah ada kejadian apa atau semuanya baik-baik aja atau gimana gitu kan? Alhamdulillah baik-baik aja ya. Alhamdulillah ya, setelah penelusuran yang di Triangle itu ya, setelah penelusuran Triangle ya alhamdulillah sampai saat ini juga mereka baik-baik aja lah. Karena Malah salah satunya minta nambah loh bang. Iya, Minta nambah iya, minta turun iya. lagi gitu kan. Enggak nambah 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 minta minta turun lagi. oh Minta iya, turun lagi. kali bayarannya gitu. Honor gitu. Honor gitu. Honor. Kita juga Karena itu kenal bukan- dari pagi ini. kejadian itu juga bukan namanya bukan kerasukan ya, itu intinya the drop gitu, maksudnya Shock ya, shock ya. Jadi tapi emang ada yang bertanggung jawab lah Tapi ya. emang Mas. konten kita kalau nggak gitu nggak asik banget rame. Emang- Jadi rame itu waktu itu. Emang pengennya mah sampai pingsan Iya, gitu. tapi jumlah tontonnya Ya itulah yang saya itulah yang saya siapin itu. Sampai pingsan. nanti juga masalah backup yang itu teman-teman juga tahu lah Tahu. yang mana, makanya tetap pantengin. Nih, sama tim MP ya. Ya. Nih rencana terdekat ada nggak nih? Maksudnya untuk live atau apa gitu? Ya bang, ya udah ada kalau ini. Tapi masih nungguin sebetulnya Iya, nungguin sebenarnya stabil. masih sih ya. nanggung sih, ini juga masih nanggung kan. Jadi kita takut terlalu lama gak bikin video juga, kita Takut takut kaku lupa ya. gitu, takut ini juga. Pembukaannya Makanya kita gimana ya. kayak gini lah. Terus Pokoknya juga- nunggu situasi benar-benar Normal. normal. Pasti kalau rencana jadwal buat live ada yang mungkin nanti kita nggak tahu dari mana dulu. Tahu yang kita nulisin waktu di Kroya atau di mana kita nggak tahu. Yang penting udah ada lah. Tapi emang sudah ada ya. beberapa. Tinggal nunggu ininya aja situasi kalau udah stabil gitu ya. Nah ini udah dari tadi kan udah banyak cerita-cerita ya dari Ya. teman-teman nih. Paling juga oke. Barangkali ada harapan atau ada yang mau disampaikan deh dari masing-masing. Dari Bang Jin dulu deh. Dari Ya. Bang Jin. Kalau dari Bang Jin sendiri sih harapannya mudah-mudahan grup semakin solid ya, makin erat, makin memahami sesama Makhluk sama makhluk ya mungkin. juga mudah-mudahan WMP lebih maju lagi ibaratnya, lebih apalagi subscribe kita cepat inilah cepat naik gitu. Nah ini itu harapan bersama itu Harapan ya, subscribe. kita itu harapan Bang Jin dan harapan WMP seperti itu. Ya kalau untuk pribadi saya harapannya sih ya sama sih, setuju kayak Bang Jin ya. Ya. Semoga makin solid, menjaya gitu. Kedepannya makin rapi juga. Terus Makin terkenal ya Bang? iya makin terkenal. Banyak yang minta foto itu. Ya. Ya, yang pada intinya sih kita kebentuk ini juga menjalin silaturahmi sama desa-desa lain, warga-warga lain. Oh iya, kerasa banget ya itu Iya, ya. silaturahmi. Kita semakin banyak silaturahmi, mungkin ada ibarat kasarnya semakin banyak silaturahmi, semakin banyak rezeki Bang, kata orang tua. Jadi rezekinya gratisan. Iya. Kayak gitu. Iya. Itu real. Iya. Ya udah deh dari saya ya, segitu aja mungkin. Coba dari Cuma dari mana sampai saya ngomongin tuh. Boleh bilang sama nggak bang? Oke deh. masa Bang Ibu Ya, udah mungkin mau saya gini, kenalin. intinya tujuan kita kan pertama emang menghibur ya, menghibur kita. Ya harapan saya selain menghibur, tontonan kita juga mungkin teman-teman yang lain bisa ngambil hikmahnya dari ya mungkin yang sengaja kita lakukan atau enggak, pokoknya yang penting ambil sisi baiknya lah gitu. Ya mudah-mudahan sih harapan terbesarnya kita bukan cuma sekedar tontonan doang, tapi tuntunan juga. Kayak mau nyebrang ya, Ya, gitu. harus dituntun dulu gitu ya. Nah, kalau misalkan yang lainnya udah disebutin semua, risiko yang terakhir dijawab susah gitu. Pokoknya intinya mudah-mudahan WMP bisa jadi tontonan sekalian tontonan yang menghibur lah Ya, gitu yang bermanfaat ya, Bang, ya. Bermanfaat juga ya itu. Amin, amin, amin. Oh, saya masih ngomel bang. Lanjut aja lanjut. Juga masih betah di sini. Masih betah. Biar Mungkin kita bisa nginep juga di sini. Ini jatah yang berikutnya. Oke nih teman-teman, udah banyak banget cerita nih dari teman-teman tim penelusur ya ini ya. Tim yang penelusur yang selalu ada di kamera biasanya, yang
Saya Kamu belakang hadir. kamera bang. Iya. Sama saya juga. Sekarang jarang diekspos saya. Oh, berarti Bang Ibor ya? Ya udah saya Soalnya- emang sesuai sih. Jadi mumpung ada di kamera saya salam-salam dulu ya, Bang. Oh, salam-salam. Ya. Buat mama, papa ya. Saya ada di YouTube Pak. Doain ya. Mudah-mudahan WMP semakin sukses. Katanya sih doa orang tua paling manjur Bang. Amin, amin. Kalau YouTube enak ya, walaupun lagi di LA, Mama lihat. Papa bisa nonton ya. Mama papa bisa nonton walaupun nelfon aja nggak bisa gitu. Apalagi nonton Aku YouTube. boleh nggak? Boleh, boleh Bang. Ambu, abang, doakannya. Malu orang Betawi, jadi manggilnya Ambu sama Abah. Kalau saya mah salam-salam buat ini ya yang mendukung tim kita ya. Buat semuanya. Buat semuanya semoga Terus semoga bermanfaat ya buat semuanya teman-teman kita semua, dan jangan lupa subscribe terus dan dukung terus, tonton terus ya di channel kami. Iya. Nah, setelah ini bakal lanjut sama ada Bang Mel ya, sama Bang Ipai. Itu nanti ngobrolnya gantian. Kalau saya mah tetap dong sebagai Bang peran Ipai utama. dan Bang Bang Bondo Bondo ya? nggak datang. Bang Bondo, oh ya ada Bang Bondo, berarti bertiga lagi nih. Aduh, oke nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Kalau Bang Ari mah pemeran utama di episode kali ini. Dia nggak datang Bang. Siapa? Nggak bisa datang Bang. Oh nggak ada. Dia orang luar nih nggak punya kos. jauh ya. Enggak, bukan apa-apa kalau bajunya sama, takut sampai anak panti. Bener bener. Oke nih, thank you nih buat teman-teman semua nih. Oke, paling saya panggil Bang Mel sama Bang Ipa sama Bang Bondonya ya. Pokoknya pantengin terus ya. Jangan di skip. Subscribe. Nah, pokoknya kata-kata dari kami Ya. semua, baik disengaja atau enggak, kalau ada yang tersinggung mohon maaf. Lahir dan batin. Ya, mohon maaf lahir dan batin ya Pak ya. Iya. Ya namanya kita edisi santai, ngomong kemana-kemana, Dan- pokoknya jangan dimasukin ke hati ya. Iya. Ke telinga aja ya. Telinga aja. Saya keluarin telinga kanan. Karena hati mahal ya sekilo sekarang banyak. Oke ya, makasih nih buat teman-temannya. Oke. Terima kasih Salam. semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oke. Ya, teman-teman balik lagi nih. Sekarang udah ganti nih orang-orangnya nih. Ada Bang Ipai, ada Bang Mel sama Bang Wondo. Oke nih, saya tanya dulu nih sama Bang Ipai, sebagai apa Bang Ipai di WMP nih? Saya sebagai keamanan. Jadi rada putih ya sekarang Bang Ipai ya? bias tuh. Oh biasa. Pias pucet. Pucet. Jadi sebagai tim keamanan ya. Nih sekarang Bang Mel nih sebagai apa? Coba. Nah, ketua yang mungkin saya percaya ya sama semua kru WMP di sini ya dijadikan untuk pelindung. Oke, siap. Sebagai ketuanya ya, Bang Mel ya. Nah ini sekarang dari Bang Bondo nih. Perkenalkan coba sebagai pendampingnya Bang Mel lah untuk membantu kalau istilahnya ya di lapangan untuk membantu semuanya lah. pokoknya yang apa sih bertanggung jawab Ya, tentang ya. semuanya Ya, WMP ya. lah, Ya. baik di lapangan, di luar Ya. dan di organisasinya gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu nih. Soalnya tadi udah ngobrol nih sama teman-teman sebelumnya yang emang udah ngobrol banyak gitu. Nah paling Mbak saya tanya ke Bang Ipai, biasanya nih Bang Ipai kalau masalah keamanan suka ada kendala apa Bang biasanya kalau Ya keamanan? sekarang sih masih aman-aman aja lah. Belum ada kendala apa halangan gitu lah. Ya ada masih aman lah. Biasanya kalau persiapan itu koordinasinya sama siapa nih? Ya Bang saya Ipai? koordinasinya sama kubu, sama RT, RW gitu. Berarti kalau masalah perizinan juga Bang Ipai Iya. ikut juga kan ya? Iya saya langsung turun perizinan Langsung turun. saya. Nah, Langsung ini ke kubu sama RT, RW. jadi kubu RT RW pokoknya perangkat desa sama kuncen juga Bang Ipai ikut serta guys. Iya. Gitu. Ya mungkin kadang-kadang tergantung lokasi ya Pak ya. Kalau lokasinya perizinannya hanya cukup untuk RT RW sama intinya yang penjaga Kuncen lah istilahnya ya. ya. Udah mungkin kayak gitu cukup ya Pak ya. Enggak semuanya sih ya Pak ya. Iya. Kondisional lah, tapi Iya. pasti izin mah ada Ada gitu. kan udah resmi izin gitu kan.
mau acara live kayak gini kan diizinin RT RW. Gitu, balik lagi tetap kunci utamanya di izin gitu kan. Intinya di WMP tuh semuanya yang tayang, yang live itu pasti ada izinnya gitu. Iya. Untuk WMP ciri khasnya seperti itu. Kayak masalah nih kalau buat Bang Mel nih apa ya, melihat perkembangan WMP nih dari awal terbentuk sampai sekarang nih, gimana pendapatnya dari Bang Mel nih? Dari segi apa ini? Dari ya segi perkembangan si krunya, YouTube-nya dan lain-lain gitu. Sampai ke hasilnya sekarang. Iya. Ya, WMP dari awal terbentuknya itu WMP sebetulnya pembentukan saya ini anggota dari bawah sampai ke atas itu bukan permintaan saya sebetulnya, itu permintaan mutlak Bapak Murdi. Pertama kalinya karena saya minta perizinan untuk mengadakan membuat channel YouTube itu, nah, Bapak Murdi itu meminta kepada kita semua untuk membuat surat apa izin itu ya, Izin makanya, WMP-nya ya, nih, izin WMP-nya ya, bukan perizinan mau lokasi syuting atau apa. Jadi WMP tuh udah punya izin Iya, gitu ya. Izin paguyuban lah. Nah, izin paguyuban. ya, makanya saya itu Resmi lah, resmi. jadilah dibentuk ya seperti itu yang sudah ada di YouTube itu kan ya, ya intinya untuk masalah perkembangan apa Bang Ibor apa itu namanya Kru yang lain lah ya, ya pokoknya. itu sebelum turun ke lokasi itu semuanya udah saya bagi-bagi tugasnya masing-masing gitu kan. Adapun memang tugasnya masing-masing udah merasa nyaman, ada tugas yang lain masih butuh bantuan ya tetap sama-sama membantu gitu aja. Jadi intinya kebersamaan itulah yang saya selalu diingatkan kepada yang lain itu, barangkali ada sesuatu yang tertinggal apapun, intinya yang utama saling mengingatkan gitu aja. Karena harus bisa maju bersama. Iya, gitu maju ya. bersama, Karena nggak bisa. nggak bisa mandiri karena ini sebuah tim gitu kan. Iya, biarpun saya ditunjuk jadi ketua itu, saya pun nggak bisa Ya, untuk memunculkan satu wewenang saya sendiri, nggak bisa. Tetap saya juga harus mengambil semua keputusan kru WMP semua, mana yang lebih baik dan mana yang lebih diberatkan, itulah yang akan saya putuskan seperti itu. Jadi karena memang kayak apa sih kalau istilah bahasa politisnya Bang Acong sih, kayak roda pakai jeruji besi. Iya. Kalau salah satunya putus Iya. atau nggak baik itu pasti kacau, Iya. pasti nggak akan kuat ya. Iya. Putarannya kan, tapi nggak tahu itu sebenarnya saya ngarang sendiri. Ya jadi, nah penjelasan dari Bang Ketua nih, Bang Mel nih seperti itu. Nah kalau ke Bang Bondo nih saya mau tanyain tuh, kira-kira nih planning kedepannya atau harapan kedepannya seperti apa nih untuk WMP-nya gitu. Jadi pengennya seperti apa? Ya, harapan untuk kita semua sih ya, yang pastinya ya lancar, sukses, maju kan gitu. Ya, semakin berkembang lah dan semakin menghibur masyarakat kan gitu. Karena intinya adanya paguyuban WMP ini ya acaranya menghibur gitu. Kita berwisata, kita menghibur istilahnya masyarakat gitu. Ya pokoknya harapan kita semua ya WMP maju, semakin sukses, semakin berkembang, dikenal oleh kalangan semuanya kan itu. Intinya seperti itu. Iya. Dewasa sampai Itulah harapan kami semua kan gitu. Iya. Pokoknya pengennya tetap maju, tetap Maju, berkarya ya, maju, terus maju, tetap terus produktif berkarya, lah ya. gitu. Tetap produktif. Kita kan selalu aktif, insya Allah selalu aktif. Nah selalu istilahnya menelusuri di mana istilahnya apa ada mistis di situ ya kita telusuri. Kita berwisata di situ, kita berjalan-jalan di situ kan gitu. Pokoknya selalu nerima masukan Ya, nih barangkali. siapa aja Siapa aja boleh. Pokoknya WMP terbuka Ya nih. terbuka, welcome untuk siapa aja.
untuk siapa aja, untuk memberikan saran ke kita, untuk misalnya request tempat, silakan. Nah itu tuh, Gitu. jadi silakan aja. kalau ada yang request atau apa bisa Ya. di komen aja tuh, Ya, bisa ya. nanti kita sharing di tanggapin. WMP mana yang bisa kita pertamakan untuk live. Jadi situlah nanti kita akan live gitu. Loh, jadi sedikit pun padat berisi guys, nggak kayak yang bertiga tadi, nggak tahu, nggak jelas. tapi itu kan peran utama ya. Oh iya, aduh, oh dibelain bro. Harus dimaklumi grogi mungkin. Karena peran utama itu sudah semaksimal mungkin dia menampilkan apa kemampuannya ya di setiap lokasi, di setiap tempat. Ya tidak mungkin, jauh kemungkinan juga 3 peran itu mustahil kalau tidak ada yang melindungi kan gitu. Tetap support semua gitu kan. Iya. Ya kita kerjasama, Ya, Pak. kerjasama yang baik di lapangan maupun istilahnya di bisa lokasi kan gitu, kerjasama dengan baik lah. Nggak Saling kompak lah, bantu. kompak. Nah, koordinasi tetap Iya. dijaga ya. Iya. Komunikasi dan lain-lain gitu. Tuh, jadi memang harapannya sih tetap komunikasi nomor 1, biar apa, biar kompak, biar solid, intinya jadi apa, jadi maju bareng-bareng. Betul, betul, betul. Nah coba ini aja deh untuk closingnya nih, barangkali ada pesan-pesan buat penonton gitu aja sob, dari masing-masing sob, dari Bang Ipai gimana? Oh, kalau saya udah ini aja dah. Ke- Saya mau ngikut kru-kru yang lain. So, pesan-pesan barangkali buat penonton gitu, itu aja. Buat penonton sih intinya ya saya juga butuh masukan, karena orang itu tidak tahu kekurangannya sendiri gitu kan, kelemahannya sendiri kalau orang lain yang nggak ngasih tahu. Saya sangat berterima kasih banyak kalau semua penggemar ataupun fans beratnya WMP memberi saran ataupun nasihat kekurangannya di WMP itu apa itu saya sangat bangga. Dan mungkin nanti saya tetap dikoordinasikan lagi dengan wakil saya Bang Bondu ataupun keamanan yang lainnya. Intinya saya itu sangat berharap banget sebetulnya apalagi nasihatnya untuk keselamatan khususnya kru WMP yang datang ke lokasi, dan keduanya orang setempat, warga setempatnya yang saya diharapkan itu, yang inginkan itu selamat dan tidak ada kejadian apapun setelah saya turun ke sana, dan saya pulang pun Nggak ada semuanya halangan. baik-baik aja ya, baik-baik. Nggak ada halangan lah intinya gitu. Saran saya mungkin seperti itu saja. Oh ya nih untuk Bang Bondonya nih, saya tuh Sambung, ini sambung. pernah dengar nih. Jadi WMP udah syuting di satu tempat gitu. Ternyata besok lusanya ada yang syuting lagi. Nah, apakah WMP tuh biasanya 2 kali syuting gitu, atau maksudnya tuh kan biasanya kita tetap ke izin ya, maksudnya Iya. itu karena ada yang nyangka tuh masyarakat tuh orang kita, padahal bukannya itu. Coba barangkali Bang Bondo nih, karena pernah kejadian nih guys, ini Iya. sebagai sekalian saya konfirmasi aja nih gitu, biar nggak salah paham. Kalau WMP sekali apa 2 kali atau gimana tuh? Kalau satu lokasi itu yang udah kita datang ya udah 1 kali, Satu kali. 1 kali syuting kan gitu. Kalaupun kedua kali juga pasti balik izin lagi atau Ya gimana? iya pasti kita memberitahukan ke pihak desa, pihak wilayah di situ, RT RW-nya, atau di situ ada kuncennya, kita ke kuncennya kan gitu. Nggak mungkin kita asal selonong boy aja kan gitu. Kita harus saling menghargai, menghormati kan gitu. Jangan sampai istilahnya kita terbentur, kena teguran, Iya. kan gitu. Ya mungkin kalau ada yang mengatasnamakan kita ya mohon maaf ya gitu aja. Jadi intinya kita nggak pernah mengusik orang lain dan jangan pernah mengusik kehidupan kita juga kan gitu. Ya intinya kalau ada yang mengatasnamakan kita ya tolong diklarifikasi dengan baik, ditelusuri. Kita punya tim, kita punya nomor WA, kita ada Facebook juga.
Gitu. Silakan aja konfirmasi dulu, bener nggak keberadaannya itu dari WMP bukan, gitu aja. Saran Tapi dari saya. intinya gini ya bang, ciri khas WMP itu kalau setiap live itu emang yang nonjol itu pertama itu kan tetap kita punya seragamnya bang. Iya, kita kan Itu ada. udah jelas. Jadi iya. itu yang untuk membedakan. Kita kan punya Identitasnya. kostum. Hmm. Yang jelas setiap kita tampil kita pasti pakai kostum. Iya, ada identitasnya. Ya. yang jelas ya bang. Jelas lah gitu ya. Itu buat ngebedain nih, ini saya juga sekalian konfirmasi nih, pertegas lagi. Kalau misalkan ada seperti ibaratnya ada yang bilang ini ada yang live gitu WMP, tinggal lihat aja bajunya WMP bukan, yang lebih kan Iya, seperti iya itu. benar, iya Iya. seperti itu. Kalaupun misalkan nih ada di Iya. dan WMP-nya juga ada jelas ada krunya, Iya. karena ada pembedanya. Iya. Ada yang pakai kru nih seperti ini, Ya. ada yang nggak ada. Tapi yang pasti kalau live itu pasti Ya. ada krunya. Itu yang pembedanya ya. Itu karena mohon maaf sebelumnya ada kejadian di satu hari kita live, entah besok atau lusanya itu ada yang live lagi. Nah, udah jelas ya. Jadi intinya pasti kalau live itu tim WMP pasti pakai seragam WMP. Iya. Dan yang ada tulisan krunya Iya. itu nggak mungkin nggak ada Nggak. kalau misalkan Iya. itu nggak mungkin, karena yang bertindak itu semuanya kru gitu. Iya. Dan memang nah pembedanya apa nih, kalau temen-temen yang tertarik sama kaos WMP gitu kan, nanti bisa hubungin aja, pokoknya hubungin dimanapun di kolom komentar YouTube Ya, ini ya. nanti boleh bisa pesan, tapi pembedanya nggak akan ada nama krunya ya, nggak akan ada tulisan krunya, itu pembedanya. Karena kita pengen open bebas itu kan, barangkali ada yang minat, Iya. karena bukan terlalu sombong mungkin kalau seneng WMP-nya, barangkali emang kaosnya bagus aja gitu kan. Pengen Emang beli. bagus. Nah, itu jelas, dan intinya sih tapi kita juga nggak mau disalahgunakan itu baju. Iya. Makanya di momen ini nih, di video ini saya konfirmasi pokoknya setiap ada live itu pasti krunya pakai seragam dan ada tulisan krunya ya. Iya. Itu udah jelas gitu. Tapi kan ada ini lagi ya Bang. Ya apa? WMP itu ada lagi perbedaannya. Apa nih? Setiap live itu kan kita menyediakan monitor Pak itu. Oh, Ya, oke. kita kan ya untuk keluarga setempat itu biar dia nonton bareng-bareng, ada monitornya, lengkap lah intinya. Iya, Enggak ya mungkin nggak asal live sendiri aja gitu. Itu perbedaannya di situ. Perbedaannya itu ya. Pasti banyak penonton gitu aja. Nah, itu salah satu kenapa kalau kita live itu pasti banyak kerumunan. Dan kita juga sebelumnya udah ngobrol sama teman-teman yang sebelumnya, kenapa kita vakum dulu tuh karena selalu ada kerumunan, dan memang itu kan hal yang dilarang itu di selama pandemi itu konfirmasinya juga tuh guys. Ada masukan lagi barangkali pesan-pesan? Tahu ini ke depannya Bang Ipai gimana? Mau pensiun atau gimana? Iya. Salam buat Bang Ugo ya. Bang Iya, Ugo nih iya. ada nih Bang Ugo nih. Oh, nggak bisa hadir ya mungkin sibuk karena itu ya apa? Sibuk mancing. Bagian apa? Komando ya? Pemantau. Iya. Nah, jadi coba dijelasin ke tim pemantau itu seperti apa Bang Mel? Jadi begini, tim pemantau itu dia bekerjanya bukan hanya untuk memantau satu orang itu aktor lagi live di lokasi, dia bisa memantau ke monitor, bisa memantau kemanapun, itulah tugasnya Bang Ugo itu seperti itu. Tapi kan pemantauan itu enggak tetap kita punya jarak gitu kan, punya jarak tergantung lokasinya. Kalau memang lokasinya darurat ataupun medannya kurang baik gitu kan, saya barulah menanam itu si pemantau itu, tujuannya supaya intinya kalau ada kecelakaan intinya sih ya gitu ya, antisipasi lah gitu, jadi supaya nggak terlalu darurat, terlalu parah, bisa langsung ditangani Seperti itu. ditangani ya? Iya seperti itulah. Biasanya ini Bang Bono, biasanya kalau tim pemantau tuh selain Bang Ugo suka dibantu siapa lagi Bang? Ya, kadang dibantu saya, gitu. Kadang dibantu keamanan, Bang Sega juga ada kan gitu. Ya intinya kita kerjasama, gitu. Jadi tidak membebankan satu
satu tugas ke satu orang kan gitu. Kita kerjasama aja semua gitu. Saling mengisi Ya, aja ya, ketika ada yang iya, bisa ini iya. saling mengisi. Itu guys, ternyata banyak banget lah, emang kekompakannya terjaga gitu Iya. di UMP gitu. Cuman kan asiknya itu semua kru itu punya tugas masing-masing gitu. Bang, Punya tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab utamanya ada, Ya, nanti cuman ya kita kerjasama gitu. ini kalau bagian apa monitor itu nanti nggak ini langsung gimana Pak itu Bang Coki? itu takutnya nggak nyampe bang si kameranya. Heeh. Bang Coki. Kepanjangan gitu. Tadinya juga udah nggak mau, nggak tahu obatnya belum diminum atau apa. Udah paling gitu aja deh ya. Ini benar-benar sangat di video episode kali ini nih benar-benar menceritakan dari A sampai Z tentang WMP, dari di lapangannya, di internalnya, terbentuknya, perizinan juga kita tegas ya, semuanya kita ada izinnya gitu. Ya. Oke, kalau gitu kita semuanya undur pamit aja ya. Iya. Makasih, jangan lupa subscribe nih teman-teman, like dan komen buat dukung terus kita ya. Iya. Oke. Kita ucapkan sama-sama bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.